sekarang Anda bersama saya Audrey Chandra. Saudara, terjadi gempa dengan magnitudo 5,4 yang mengguncang wilayah Jayapura, Papua. Akibat gempa yang terjadi, sejumlah bangunan rusak. Ada sejumlah bangunan yang roboh akibat gempa di kota Jayapura, Papua. Beberapa bangunan begitu memperlihatkan dengan jelas, saudara, roboh dan kemudian hanyut ke pinggir laut. Pertama yang ditemukan dalam keadaan meninggal, perempuan. Tidak hanya merobohkan bangunan, tapi juga tim SAR gabungan mencoba menyelamatkan beberapa warga yang hanyut karena tertimpa bangunan akibat gempa di kota Jayapura, Papua dengan magnitudo 5,4. Tim medis yang berada di sana langsung mencoba melakukan penyelamatan darurat kepada warga yang terdampak gempa. Ada 4 orang sejauh ini yang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa bermagnitudo 5,4 di kota Jayapura, Papua. Yesus tolong. Inilah kondisi terbaru di rumah sakit karena akibat gempa dengan magnitudo 5,4 yang terjadi di Jayapura. Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura yang berada di dalam ini terpaksa dipindahkan keluar gedung. Pasien yang dipindahkan keluar gedung sebagian masih berada di atas tempat tidur perawatan. Kunci masih di muka. Kunci masih di muka. Bilangin ini dia datang. Kunci masih di muka. Ada 4 itu yang meninggal dunia ya. Kemudian yang 3 masih kondisi luka-luka. Tapi nanti kami pastikan terkait dengan identitas. Ya. Kemudian juga di samping kejadian di daerah apa namanya ini Cerita Cafe ini juga ada kebakaran ya, tapi sudah diantisipasi semua dan api sudah di daerah Hamadi ya, sudah padam semua ya. Nah, kita berharap tentunya masyarakat tetap waspada ya, tetap waspada terutama yang ada di dalam ruangan ya. Jadi kalau memang ada di ruangan di rumah bertingkat lebih bagus ya, ini keluar tapi jangan mengganggu jalur lalu lintas supaya tetap aktivitas lalu lintas ya, karena tentunya kita petugas juga ada yang melakukan upaya-upaya pertolongan, ini bisa aksesnya bisa mudah ya. Nah, untuk jenis kelamin tadi korban laki-laki berapa? Nanti kami pastikan ya, saya belum bisa ini jelaskan. Di sini mungkin ada kerusakan lain sudah ada. Kalau kerusakan masih dicek ya, masih didatakan, tapi yang kelihatan ini tadi saya bilang di daerah ruko pertokoan, kemudian yang ada kebakaran tadi itu dampak ada gempa. Gempa terjadi sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, merusak sejumlah bangunan. Dan informasi paling baru saya akan menyapa sore hari ini sudah ada PJ Wali Kota Jayapura, Frans PK. Selamat petang waktu Indonesia bagian Barat, Pak Frans. Ya, selamat sore. Pak Frans, bagaimana sejauh ini pertolongan yang diberikan kepada seluruh warga, terutama warga di Jayapura? Iya. Kami sudah komunikasi
dengan pihak-pihak terkait. Dan meskipun saya ada di luar ya, di luar daerah, saya baru siang baru tiba Jakarta. Kebetulan ada agenda besok. Tetapi begitu saya dapat laporan langsung saya melakukan komunikasi dengan semua pihak terkait, termasuk juga dari pimpinan instansi. Dan yang tadi Pak Kapolresta menyampaikan itu, seperti itu saya juga mendapat laporan dari staf, dari BPBD dan juga dari Dinas Kesehatan, dan ada beberapa langkah yang diambil. Tentu kerusakan, memang kerusakan di perkantoran, di rumah sakit, di beberapa bangunan ya, gedung terjadi, ada retak, kemudian ada yang rubuh plafon dan lain sebagainya. Ada satu kafe yang tadi disiarkan tadi itu kafe di pinggir laut, pinggir pantai yang berhubung tergerus ke dalam laut, dan itulah yang itu ada korban jiwa yang tadi sampaikan bahwa sementara ini 4 orang dan lagi sedang dicari korban-korban lainnya. Sementara yang lain korban sampai sejauh ini untuk korban jiwa baru 4 orang itu. Tetapi kerusakan bangunan, gedung dan rumah itu cukup banyak. Nah, sehingga sore ini tadi saya minta Pak Sekda dengan beberapa instansi terkait termasuk Kopimda akan melakukan rapat untuk membicarakan mengenai penanganan. Yang pertama tentu kita juga minta supaya masyarakat tetap waspada, tetap siaga, dan lakukan langkah-langkah penyelamatan ketika terjadi sewaktu-waktu. Karena sejak tanggal 2 Januari dini hari sampai dengan hari ini, gempa susulan dan sewaktu-waktu terus terjadi di Kota Jayapura. Berarti artinya lalu yang beberapa kita belakangan juga bangun posko, ya kita juga bangun posko induk, posko gabungan terpadu di kantor, terus juga tadi minta beberapa titik di distrik, di kecamatan juga dibangun posko supaya masyarakat kita bisa melayani yang untuk mendapatkan bantuan. Nah, seperti itu. Kemudian juga gerakan PNS nanti untuk melakukan pembersihan dan lain sebagainya setelah kondisi sudah normal kembali. Mengikuti situasi dan perkembangan dari gempa itu sendiri karena sewaktu-waktu terjadi baik siang ataupun juga malam di Kota Jayapura. Ya. Kewaspadaan itulah yang menjadi prioritas saat ini karena gempa susulan bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terima kasih penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Peke, sudah berbagi informasi bahwa saat ini sudah dilakukan rapat penanganan untuk mengevakuasi keseluruhan warga terdampak gempa bermagnitudo 5,4 yang terjadi sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat yang merusak sejumlah bangunan, termasuk 4 orang meninggal. Nah, saat ini kita akan juga memperoleh informasi paling baru dari Kapolres Jayapura dengan Kombes Victor. Selamat petang waktu Indonesia bagian Barat, Pak Kapolres. Ya, selamat sore Kompas TV. Pak Kapolres, jadi saat ini Bapak ada di mana tepatnya, Pak? Jadi sekarang saya masih di daerah TKP di Carita Cafe, di mana ini ada rubuh. Itu di daerah Pertokohan Dok 2 Jayapura. Berarti yang paling terdampak ya Pak, yang tadi kemudian ada warga yang tenggelam juga di sana? Ya betul sekali, jadi itu ada 4 yang meninggal, nanti identitas kami akan update. Ya, 4 ini adalah karyawan daripada kafe Caritanya. Pak Kapolres, ini kan kami melihat ya dampaknya ya setelahnya. Memang pada saat kejadian itu seperti apa sih Pak? Sampai-sampai seluruh bangunan kafe hancur, warga kemudian ada yang hanyut, petugas juga bahkan ada yang sampai meninggal dunia, Pak Kapolres. Ya, jadi ini kan sudah sekitar awal bulan ya, bulan ini terjadi gempa ya, udah yang kesekian mungkin 100 kali nih untuk yang hari ini ya, dan ini setelah kejadian juga masih terus berlanjut. Ya, memang ini kalau dilihat dari titik BMKG yang kita lihat, ini titik semakin ke daerah titik di daratan ya, yang tadinya titik pusat gempa itu ada di laut, tapi kita lihat sekarang ini makin ke darat. Dan untuk yang hari ini dari kemarin malam itu sekitar pukul 20.00 itu memang cukup besar ya, skala Richternya mungkin di atas 3. Tapi yang tadi ini
5,4 skala Richter. Jadi memang dari kemarin hingga hari kejadian ini sudah lebih daripada 10 kali yang memang cukup keras ya. Dan silakan Pak Kapolres. Ya, Pak Kapolres. Oke, Pak Kapolres, tadi kan Bapak bilang bahwa memang sudah gempa ini dirasakan dari beberapa waktu lalu. Namun inilah yang paling keras mengguncangnya sehingga menyebabkan 4 korban meninggal, bangunan, rumah termasuk kafe juga menjadi terdampak. Nanti kita akan mencoba menghubungi lagi karena memang menjadi salah satu efek atau akibat setelah gempa terjadi adalah kesulitan untuk melakukan komunikasi di sana. Tapi yang tadi bisa disampaikan oleh Pak Kapolres, data-datanya bahwa 4 dilaporkan meninggal dunia dan gempa memang sudah dirasakan beberapa waktu belakangan ini, namun semakin membesar gempanya dirasakan untuk magnitudonya dan yang paling parah terjadi pada sore hari ini di pukul 15:20. Kepanikan tampak jelas di layar visual, saudara, dan ini adalah salah satu kafe, bangunan kafe yang menjadi terdampak atau menjadi dampak akibat gempa yang mengguncang kota Jayapura, Papua dengan magnitudo 5,4. Akibat gempa bermagnitudo 5,4, bangunan kafe rusak, tenggelam ke pinggir laut dan menyebabkan 4 orang termasuk diantaranya karyawan kafe meninggal dunia. Kami akan selalu memperbarui informasi dari gempa yang terjadi di Jayapura, Papua, tapi kami akan jeda sejenak. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, membantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick.
Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. ingat Mama. Ingat Tempra. Gempa yang mengguncang kota Jayapura, Papua berlokasi 82 km arah barat laut di Kabupaten Kerom dengan kedalaman 10 km. Ada 4 orang yang meninggal dilaporkan, saudara, akibat gempa yang terjadi. Dengan visual ini memperlihatkan bagaimana dampak yang terjadi setelah gempa. Nah, gempa tadi dikatakan oleh Kapolres Jayapura memang sudah beberapa waktu belakangan ini dirasakan masyarakat kota Jayapura, tapi semakin ke belakang, terutama sejak semalam, dirasakannya semakin kuat gempanya, dan yang paling parah baru saja terjadi, dirasakan dengan magnitudo 5,4 sehingga menyebabkan bangunan, atap, kemudian juga gedung sejumlah perkantoran ini rusak dan ada 4 orang yang meninggal dunia. Saya akan kembali ke Pak Kapolres. Pak Kapolres. Pak Kapolres. Iya, memang menjadi salah satu kendala akibat gempa adalah susahnya ya, kesulitan untuk berkomunikasi. Tapi sekarang ketika kami akan mencoba kembali ke Kapolres, saya akan mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV, ada Vindi Rakmeni. Vindi. Ya, selamat malam Audrey. Ya, kalau di sana berarti pukul berapa, Vindi? Ya, Audrey, untuk waktu saat ini di Jayapura sendiri sudah menunjukkan pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Mana hingga saat ini untuk atau aparat TNI Polri bersama dengan BPBD Kota Jayapura saat ini sementara berupaya untuk mendata kerusakan akibat gempa bermagnitudo 5,4 yang melanda Kota Jayapura pada sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur tadi. Apa saja yang saat ini data-data dilaporkan yang rusak, Vindi? Karena tadi menurut Kapolres bilang beberapa waktu belakangan sudah dirasakan gempa, apalagi di malam tadi gempanya dirasakan cukup kuat dan yang paling parah terjadi sore hari ini. Ya, memang data dari BMKG sendiri yang kami dapatkan bahwa sejak gempa yang terjadi pada Rabu malam hingga tadi sore sekitar pukul 15, jumlah gempa yang melanda Jayapura sendiri sudah berjumlah 113 kali gempa susulan. Kemudian juga akibat atau gempa terakhir dengan magnitudo 5,4 ini adalah yang terbesar dan mengakibatkan beberapa bangunan di Kota Jayapura ini rusak. Beberapa bangunan diantaranya adalah Mall Jayapura, kemudian kantor dealer Toyota, kemudian gedung pasca sarjana Universitas Cendrawasih, kemudian beberapa pertokoan yang ada di Kota Jayapura, dan juga yang terparah yaitu satu kafe yang berada di Kompleks Ruko Dok 2 Jayapura, yang dimana akibat gempa yang terjadi tadi sore mengakibatkan kafe ini ambruk sehingga menimpa karyawan yang berada di kafe tersebut, mengakibatkan 7 orang mengalami atau 4 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka, sehingga saat ini sementara dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura untuk penanganan medis. Kemudian juga akibat gempa yang terjadi pada sore tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur menyebabkan kepanikan di beberapa lokasi, baik di kantor pemerintah maupun kantor swasta. Dan juga yang dari pantauan kami bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 ini sendiri atau Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura tadi beberapa pasien dikeluarkan karena memang panik sehingga mereka memilih atau dikeluarkan untuk sementara waktu untuk menyelamatkan diri.
Vindi, tadi Anda bercerita bahwa bukan hanya kafe, ada bangunan kantor juga, bahkan ada mall ya. Pada saat kejadian kan sore hari, tapi artinya semuanya masyarakat yang pada saat berada di dalam mall ini bisa menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Ya, beberapa tempat seperti mall dan perkantoran memang saat itu masih atau aktivitas masih berlangsung di daerah-daerah itu. Namun ya saat ini dari pantauan kami bahwa belum ada laporan korban jiwa dari beberapa titik tadi. Hanya memang terlihat beberapa kerusakan. Kemudian bangunan yang runtuh seperti itu, ada beberapa bagian seperti atap plafon yang jatuh dan menimpa mobil atau kendaraan yang sementara terparkir di pinggir gedung seperti itu, Audrey. Ya, bukan hanya bangunan yang mengalami kerusakan, tapi juga ada kendaraan yang mengalami kerusakan karena besarnya guncangan gempa dengan magnitudo 5,4 di Kota Jayapura, Papua. Vindi Rahmeni, selalu jaga kondisi Anda di sana. Nanti kami akan kembali memperbarui informasi di sana. Terima kasih, Vindi. Saat ini saudara sudah malam hari di Kota Jayapura, meskipun sudah malam tapi diminta untuk selalu waspada warga Kota Jayapura. Bagi Anda saudara yang memiliki kerabat yang saat ini sedang berada di Kota Jayapura, selalu menginformasikan kepada keluarga Anda bahwa tetap selalu waspada, bahwa mungkin saja ada gempa susulan. Carilah titik-titik atau lokasi yang lebih aman dari guncangan gempa, karena untuk menghindari kemudian menjadi fatal akibatnya jika tidak segera menghindari ketika ada gempa yang terjadi. Demikian breaking news Kompas TV untuk saat ini. Informasi paling baru terkait dengan gempa magnitudo 5,4 yang mengguncang Kota Jayapura, Papua akan kami hadirkan dalam program Kompas Petang yang akan hadir sesaat lagi. Terima kasih, sampai jumpa di Kompas Petang. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ada ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu.
Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Empat orang meninggal dunia akibat gempa magnitudo 5,4 yang mengguncang Jayapura, Papua. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal pemanggilan Menkominfo Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung. Presiden meminta semua menghormati proses hukum. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan operasi penyelamatan pilot Susi Air jadi prioritas. Selamat petang saudara, Anda saat ini menyaksikan program Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Hadir bersama saya Audrey Chandra dan rekan Ihsan Sitorus. Informasi pertama kami di Kompas Petang akan dibawakan Ihsan, silakan. Terima kasih Audrey. Saudara, hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan ibu kota membuat sebuah pohon setinggi 20 meter yang berada di Jalan Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat, tumbang. Bupati Komandan, telah terjadi pohon tumbang. Jalan apa ini, Bang? Pohon yang tumbang ini sempat menutup akses jalan di kedua arah. Tak hanya itu, pohon tumbang juga menyebabkan pelang rambu lalu lintas roboh. Untuk membuka akses jalan, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta dikirim ke lokasi mengevakuasi pohon yang tumbang. Pohon setinggi 20 meter tumbang diduga akibat tak kuat menahan kencangnya terpaan angin. Besok langsung bergerak cepat bersama jajaran terkait dari Damkar juga untuk segera menutup jalan dan kemudian kita rapikan pohon yang tumbang tersebut. Sekitar pohon cemara, Pak. Ya, seperti itu. Ini sekitar berapa? Ya, sekitar 20 meter ada. Ada korban nggak? Tidak ada, tidak ada korban. Kita ke sorotan lain, Saudara. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal pemanggilan Menkominfo Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung. Presiden Joko Widodo meminta semua menghormati proses hukum. Presiden Joko Widodo meminta semua menterinya menghormati proses hukum, termasuk jika ada yang dipanggil jadi saksi oleh lembaga penegak hukum. Hari ini Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate dipanggil sebagai saksi kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G. Namun Johnny G. Plate tak hadir karena mendampingi Presiden Joko Widodo di Medan. Para pejabat yang mendampingi berkenan untuk kembali ke tempat. Apanya?
Ya, kita semua harus menghormati proses hukum. Semuanya harus menghormati proses hukum. Itu aja. Menkominfo Johnny G. Plate hari ini tidak bisa hadir dalam pemeriksaan di Kejagung karena menghadiri kegiatan acara Hari Pers Nasional di Medan. Plate terlihat mendampingi Presiden Jokowi selama rangkaian acara. Ketidakhadiran Johnny G. Plate dalam pemeriksaan pun telah dikonfirmasi Kejagung. Kita beri tepuk tangan yang paling. Kejagung mengonfirmasi jika Menkominfo Johnny G. Plate telah mengirimkan surat alasan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan sebagai saksi di Kejagung hari ini. Kejagung menyebut Menkominfo Johnny G. Plate meminta agar pemeriksaan dirinya sebagai saksi kasus BTS dilakukan pada 14 Februari pekan depan. Saudara Plate dijadwalkan dipanggil sebagai saksi hari ini, namun dari surat yang disampaikan Sekjen Kemenkominfo disebutkan Plate tak bisa hadir karena mendampingi Presiden di puncak Hari Pers Nasional. Sementara pada 13 Februari, Plate juga berhalangan karena harus menghadiri rapat kerja bersama DPR. Plate pun meminta agar waktu pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS di Kominfo dilakukan pada 14 Februari 2023. Saudara, saat ini Kejagung telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Diduga potensi kerugian negara dalam kasus ini bisa mencapai 1 triliun rupiah. Lebih lengkap terkait pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate, kita terhubung dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Selamat sore, Pak Ketut. Pak Ketut, kenapa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate perlu diperiksa dalam kasus ini? Jadi begini, bahwa keterangan beliau sangat penting dalam rangka membuka perkara ini sangat seluas-luasnya. Apa yang ingin didalami dengan pemeriksaan Johnny G. Plate? Oleh karena beliau di samping sebagai Kepala Satker. Pak Ketut, apa, Mas? Pak Ketut, sejumlah saksi sudah diperiksa sebelumnya, sebelum pemanggilan Menkominfo. Mohon diulang, Mas, pertanyaannya. Pak Ketut, apa yang ingin didalami dengan pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus ini? Begini, untuk materi pemeriksaan tentunya kami tidak akan menyampaikan secara vulgar karena itu adalah konsumsi proses penyidikan ya. Akan tetapi bahwa kenapa yang bersangkutan harus diperiksa oleh karena memang kedudukan beliau itu adalah sebagai Ketua Satker yang bertanggung jawab langsung terhadap pengadaan BTS 4G ini, Mas. Pak Ketut sebelumnya sudah memeriksa sejumlah saksi di luar 5 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejagung. Apakah benar salah satunya adalah adik dari Menkominfo? Saya sudah mendapatkan data dari teman-teman penyidik Jampitsus bahwa sampai saat ini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 60 saksi dan sudah melakukan satu pencegahan tersebanyak 23 saksi. Ya, salah satunya memang adanya beliau kami periksa sebagai saksi, Mas. Pak Ketut, sebelumnya terkait dengan penyidikan kasus ini, apakah sudah ada melakukan penggeledahan di kantor Kemenkominfo dan apa hasilnya? Kami sudah melakukan satu penggeledahan di 2 tempat ya, salah satunya ya memang ada di Kementerian Kominfo dan salah satunya juga di beberapa tempat yang perusahaan ya. Hasil-hasil yang sudah kami sita itu berupa beberapa dokumen terkait pengadaan barang dan jasa
termasuk dokumen-dokumen kontrak, dan termasuk juga yang kami sita adalah barang bukti elektronik. Pak Ketut, proyek BTS 4G ini adalah proyek yang cukup besar dengan nilai proyek yang cukup besar, belasan triliun. Lalu dengan dugaan korupsi ini, berapa potensi kerugian negara dalam kasus ini? Ini masih sedang berjalan ya antara kami dengan tim BPKP untuk melakukan koordinasi mengenai jumlah kerugian negara secara real ya. Sementara memang dari teman-teman penyidik memperkirakan bahwa kerugian negara kurang lebih masih 1 triliun dari 10 triliun proyek yang dilaksanakan. Dan memang proyek ini sangat strategis karena untuk kepentingan daerah-daerah yang terluar, Mas. Oke, Pak Ketut, dari 5 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, salah satunya adalah pihak dari Bakti Kominfo. Lalu apakah ada potensi tersangka tambahan dalam kasus ini nanti? Dari 5 yang kami tetapkan dan sudah kami lakukan penahanan ya, kemungkinan untuk penambahan dari tersangka itu sangat terbuka, Mas. Itu tergantung dari hasil pemeriksaan teman-teman di penyidik Jampitsus. Oke, Pak Ketut, hari ini tidak hadir Johnny G. Plate, Menkominfo dalam panggilan pemeriksaan. Kapan akan dijadwalkan ulang? Hari ini memang akan dijadwalkan jam 9 tadi pagi, tetapi kami menerima surat dari Sekjen Kemeninfo yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir karena mengikuti acara puncak PES Nasional di Medan. Kemudian alasan yang kedua, tanggal 13 Februari 2023 di hari Senin, beliau mengikuti rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, ya, dan beliau sanggup untuk hadir di Kejaksaan tanggal 14 Februari 2023 di hari Selasa, Mas. Baik, terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejagung sudah berbagi di Kompas Petang. Saudara, operasi penyelamatan pilot Susi Air dilakukan setelah evakuasi pekerja puskesmas dari Kabupaten Duga. Sorotan lain di Kompas Petang, anak Vena Melinda, Ferel Bramasta, resmi menjadi kader Partai Amanat Nasional PAN. Bagi Ferel, terjun di dunia politik adalah panggilan. Kemanisan mantap. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan mantap. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ada ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga,
Pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpan Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpan Hero. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kemanisan mantap. Tapi sudah terdeteksi, ya nanti makanya dengan tadi sudah kita evakuasi dengan 15 ya nanti prioritasnya sekarang ini untuk mencari pilotnya. Mereka sudah keluar dulu baru ditahanlah pesawat dan termasuk pilot. Nah, pilot ini sementara memang masih tidak jauh dari Paro. Saudara Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut keberadaan pilot Susi Air yang diduga disandra kelompok kriminal bersenjata di Duga, Papua masih diobservasi oleh TNI dan Polri. TNI dan Polri masih mengobservasi keberadaan Philip Mark Mertens, pilot Susi Air yang pesawatnya dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Paro, Duga, Papua. Menurut Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, masih belum bisa dipastikan apakah pilot Susi Air benar disandra KKB atau tidak. Sampai saat ini masih kita laksanakan observasi, ya tempatnya di mana dan sebagainya. Makanya untuk menentukan itu yang pilot kan yang ditanyakan dibawa KKB atau enggak ini masih belum bisa dipastikan. Karena dari awal kan kita nggak ada saksinya di situ. Saat dibakar kemudian dia larinya kemana, lari sendiri atau dibawa, ini sampai sekarang belum ada info. Makanya saya juga belum bisa menentukan itu ditahan atau tidak oleh KKB. Yang jelas 15 orang pekerja yang kemarin menjadi ancaman sudah berhasil kita evakuasi bersama dengan masyarakat. Setelah 15 pekerja pembangunan Puskesmas Paro, Duga, Papua berhasil dievakuasi dengan selamat, TNI Polri kini tengah menyiapkan operasi penyelamatan pilot Susi Air yang pesawatnya dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Pilot Susi Air registrasi PKBVY Philip Mark Mertens yang merupakan warga negara Selandia Baru diduga disandra dengan dilarikan menuju markas KKB. Namun diduga Mertens masih berada tak jauh dari lapangan terbang Paro, di mana pesawat yang ia piloti dibakar.
Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menyebut ia bersama Pangdam 17 Cendrawasih serta pimpinan daerah tengah berkomunikasi dengan tokoh masyarakat dan gereja untuk membantu pembebasan pilot Susi Air. Pilot ini sementara memang masih tidak jauh dari Paro. Saya Bapak Pangdam telah berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh gereja dari Kingmi. Kami minta juga ada bantuan dari masyarakat setempat yang dekat dengan kelompok KKB ini untuk berkomunikasi supaya pilot yang selama ini kan melayani di Paro, itu kasihan masyarakat di Paro, ini bisa segera dikembalikan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan telah mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Sementara Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bilang, kini penyelamatan pilot Susi Air yang lokasinya sudah terdeteksi menjadi prioritas TNI Polri. Saat ini TNI Polri dengan anggota Satgas dan Mekarten sedang melakukan pencarian. Dan kita sudah bicara dengan beberapa, khususnya New Zealand sendiri, bahwa serahkan kepada kita dan kita akan ambil langkah-langkah penyelamatan terhadap pilot dari Susi Air yang saat ini sedang. Kalau untuk penumpang sendiri? Belum, tapi sudah terdeteksi. Ya nanti makanya dengan tadi sudah kita evakuasi yang 15 ya nanti prioritasnya sekarang ini untuk mencari pilotnya. Pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan sang pilot Philip Mark Mertens tak lepas dari rangkaian upaya evakuasi 15 pekerja pembangunan Puskesmas Paro yang mendapat ancaman dari kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya. Pesawat Susi Air yang rencananya untuk mengevakuasi para pekerja justru dibakar dan pilotnya disandra. Tim Liputan Kompas TV. Operasi penyelamatan pilot Susi Air yang diduga disandra KKB di Papua dilakukan setelah evakuasi pekerja puskesmas Duga selesai dilakukan. Para pekerja puskesmas yang sudah berhasil diselamatkan dari distrik Paro telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Salah satu korban yang selamat mengungkap perjalanan mereka saat akan dievakuasi pesawat Susi Air yang dibakar. Bermula? Mereka tidak datang kan yang dari jalan sampai harus kita menyeberang kali lagi, menyeberang Rotan. Kita menyeberang Rotan. Terus kita jalan ikut kali, jalan naik sampai di gunung, kita istirahat di gunung. Kita sampai di gunung hari Selasa. Kita sampai hari Selasa. Kita lihat dari atas gunung pesawat memang sudah masuk, pesawat Susi Air. Itu kan kita tidak sempat lihat juga kata dia terbakar atau kita tidak tahu juga karena kita sudah di atas gunung. Untuk mengetahui perkembangan terkini operasi penyelamatan pilot Susi Air, kita bergabung dengan Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Faizal Ramadhani. Selamat petang, Pak Faizal. Selamat malam, Mas. Pak Faizal, apakah keberadaan pilot sudah diketahui posisinya saat ini? Sebelumnya beredar informasi pilot asal Selandia Baru itu tidak jauh dari landasan pesawat. Disampaikan, Mas, bahwa tidak jauh dari landasan itu adalah deteksi dari GPS Garmin yang dibawa oleh pilot pada hari H kejadian. Dan itu cuma berfungsi 5 jam. Jadi jam 10 itu adalah terakhir kita bisa mendeteksi. Jaraknya kurang lebih 2,3 kilo. Tapi setelah itu kita tidak mendeteksi lagi. Artinya untuk saat ini tidak diketahui posisi dari pilot itu? Ya, kita sedang berusaha maksimal untuk menentukan posisi dan lokasi dari pilot tersebut. Pak Faizal, sebelumnya ada upaya komunikasi yang dilakukan dengan tokoh daerah ataupun tokoh gereja setempat. Apa hasilnya? Ya memang kami dari Satgas Damai Karten mendorong dari TNI Polri juga mendorong dari Bupati untuk bisa membantu berkomunikasi dengan masyarakat untuk menyerap informasi terkait hal tersebut. Tetapi sampai sekarang kita masih belum mendapat update dari berita tersebut.
Demikian. Apakah sudah ada langsung komunikasi yang dilakukan dengan KKB, Pak Faisal, untuk membebaskan pilot? Belum ada, Pak. Belum ada, Mas. Artinya sejauh ini masih observasi yang dilakukan oleh TNI Polri. Apakah benar pilot itu disandra oleh KKB atau tidak? Ya, seperti disampaikan dari pimpinan kami, baik itu Bapak Panglima maupun Bapak Kapolda, bahwa kita sedang memastikan keberadaannya, lokasinya dari pilot tersebut, sehingga dari keberadaan itu kita bisa pastikan apakah yang bersangkutan ini dalam posisi bebas atau dalam penguasaan seseorang. Pak Faisal, artinya belum bisa dipastikan disandra atau tidak? Ya, kita sedang berusaha untuk memastikan, Mas. Baik. Berkaca dari evakuasi 15 sandra yang dilakukan kemarin, apa yang menjadi pertimbangan tim di sana untuk melakukan penyelamatan di wilayah yang sangat rawan? Pertama begini, Mas, bahwa distrik Paro itu adalah salah satu distrik dari Kabupaten Duga yang akses ke sana itu hanya pesawat udara. Aksesnya adalah moda udara. Tidak ada akses lain, nanti heli atau pesawat perintis. Dan ini tentunya menyulitkan untuk melakukan evakuasi penyelamatan. Dan itu ada di distrik Paro saja. Nah, kalau dia sudah bergerak ke tempat yang lain, tentunya hanya menggunakan heli. Sementara ketinggiannya itu juga cukup menyulitkan bagi heli untuk bisa mendekat dengan baik, seperti itu. Baik, terima kasih informasinya Kombes Pol Faisal Ramadhani, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens. Terima kasih, Mas. Saudara, informasi lain di Kompas Petang akan disampaikan rekan kami, Audrey Chandra. Silakan, Audrey. Terima kasih, Ihsan. Saudara, operasi penyelamatan pilot Susi Air dilakukan setelah evakuasi pekerja puskesmas dari Kabupaten Duga. Lalu apa saja tantangan tim Satgas Damai Kartens? Kita bahas usai jeda. Tetaplah di Kompas Petang. Kemanisan mantap. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Free order now. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya.
Hangatnya Counterpain Cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, Counterpain Cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Hangatnya Counterpain Cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpain Cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpain Cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kemanisan mantap. Keberadaan pilot Susi Air dengan nomor penerbangan SI9368 yang disandra kelompok kriminal bersenjata di Papua masih misteri. Pesawat yang awalnya digunakan untuk mengevakuasi petugas puskesmas korban pengancaman KKB dibakar di lapangan terbang Paro, Distrik Paro, Kabupaten Duga. 5 penumpang pesawat selamat dan sudah dievakuasi tim Satgas Damai Kartens, namun keberadaan pilot masih dicari. Ya, memang kita akan merencanakan untuk selanjutnya fokus pada pencarian terhadap pilot maskapai Susi Air. Setelah selesai kita melaksanakan evakuasi terhadap 15 orang pekerja rumah sakit ini, puskesmas di Distrik Paro. Pilot Susi Air yang hilang di Distrik Paro bernama Philip Mark Martens berkewarganegaraan Selandia Baru. Berdasarkan surat Panglima TNI tentang surat keterangan security clearance, Philip Mark Martens dinyatakan aman untuk terbang. Tim Liputan Kompas TV. Membahas soal operasi penyelamatan pilot Susi Air di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua, kita akan tanyakan dengan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Saya ke Pak Soleman dulu. Pak Soleman, apa sih yang menjadi tantangan paling besar dari tim Satgas Damai Kartens ini menyelamatkan pilot Susi Air? Yang paling besar, ya mau cari posisinya ada di mana sekarang. Itu dulu. Kalau posisinya belum tahu, aduh bagaimana kayak mencari jarum di antara jerami. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tahu bagaimana kondisi lapangan di sana. Seperti apa sulitnya. Apakah mereka tahu jalan? Karena yang tahu jalan, orang-orang para penculik ini yang lebih tahu jalan. Baru yang ketiga, operasi ini, operasi apa ini? Military operation atau law enforcement? Ada tentara atau polisi? Kalau tentara polisi gabung, ini masalah lagi. Nah ini, dari saya 3 itu masalahnya yang paling susah untuk diatasi itu. Bukan susah lah, tidak mudah untuk diatasi itu. Dan permasalahan yang pertama ini juga karena GPS-nya sudah mati ya, Pak Soleman ya? Iya betul. Bukan sudah mati itu, memang dimatikan itu. Dimatikan?
Itu sengaja dimatikan sehingga posisinya tidak tahu di mana. Di hutan belantara Papua seperti itu, kalau kita tidak tahu posisinya di mana, malah bisa-bisa yang mencari itu tersesat sendiri di dalamnya. Oke, Pak Usman, ini gimana caranya mencari keberadaan pilot? Karena GPS-nya dalam tanda kutip sengaja dimatikan, jadi kita tidak tahu nih keberadaan pilot ini sebenarnya di mana warga negara Selandia Baru ini. Ya, saya kira ketiadaan GPS itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Bisa saja semata-mata teknis karena mungkin sinyal itu hanya bisa terdeteksi kalau mereka berada di wilayah pegunungan atau di atas perbukitan. Tapi yang paling penting mungkin adalah pilihan pendekatan untuk pembebasan sandera. Apakah memang mau menggunakan kekuatan, menggunakan pendekatan keamanan, atau pendekatan dialog, pendekatan persuasif. Yang saya kira ini akan sangat menentukan nasib dari pilot yang berada dalam sandera. Penyanderaan seseorang, apalagi sampai eksekusi, itu jelas dilarang di dalam hukum internasional. Dalam berbagai konvensi, termasuk konvensi Jenewa, itu dilarang adanya penyanderaan itu. Nah, yang kedua selain pentingnya pilihan pendekatan itu adalah mengenai motif yang perlu dicari tahu. Apakah motif dari penyanderaan itu misalnya bersifat politik, misalnya untuk menarik perhatian internasional, yang dalam pandangan saya bisa kontradiktif, bisa justru menimbulkan sikap yang negatif. Kalau dugaan sementara sudah diketahui nggak Pak Usman, apa dugaan motifnya ini melakukan penyanderaan pilot? Ada penjelasan yang disampaikan oleh salah satu juru bicara TPNPB, Sebi Sambon, tapi saya kira masih perlu ditelusuri apakah hanya itu atau misalnya bisa berhubungan dengan katakanlah pencarian pengakuan sebagai kelompok oposisi bersenjata, atau misalnya tuntutan untuk membebaskan seseorang atau sekelompok orang, atau misalnya hal-hal lain yang biasanya terjadi dalam konteks penyanderaan adalah misalnya ekonomi gitu. Tapi saya tidak bisa memastikan mana yang persisnya menjadi motif mereka. Mungkin dari pernyataan mereka tampaknya ini sekedar taktik atau sekedar ekspresi politik mereka untuk menarik perhatian internasional yang dalam pandangan saya itu kontradiktif gitu, karena itu bertentangan dengan standar hukum internasional, khususnya hukum internasional humaniter. Jadi sebaiknya pilot tersebut segera dibebaskan dalam keadaan selamat, segera dan tanpa syarat. Karena ini juga menyangkut warga negara Selandia Baru ya, artinya ini juga menyangkut antar negara ya Pak Soleman ya. Ini yang paling menjadi catatan juga. Betul, saya kira sekali. Bukan hanya warga negara ya, tapi memang siapapun, apakah ia warga negara Indonesia atau warga negara asing, seseorang atau setiap orang tidak boleh disandera, termasuk dalam keadaan konflik bersenjata. Saya kira norma-norma hukum perang pun melarang adanya penyanderaan terhadap seseorang di dalam suasana konflik bersenjata, baik non-internasional maupun konflik bersenjata internasional. Pak Soleman, ini strategi sebaiknya yang dilakukan yang paling oke gitu ya. Ini seperti apa Pak terkait dengan penyanderaan yang saat ini dilakukan? Ya memang yang pertama ada baiknya kalau diadakan dialog terlebih dahulu. Kita cari berdialog, apa maksudnya, maunya apa. Itu dulu yang harus dilakukan. Kalau kita tahu siapa yang melakukan ini, kalau ada yang mau bertanggung jawab, oke, saya yang melakukan itu. Dengan adanya itu, baru diadakan dialog terlebih dahulu. Apa ini? Maksudnya maunya apa, mintanya apa. Nah, mari kita bicara. Karena seperti dikatakan Pak Usman tadi, bahwa penyanderaan itu dilarang oleh segala macam aturan dunia internasional, itu pun melarang itu. Sehingga itu akan, kalaupun ini adalah upaya dari para pemberontak ini untuk mencari dukungan internasional, ini justru akan menjadi kontradiktif. Mereka justru akan menjadi musuh bersama. Jadi artinya kalau misalnya untuk penyanderaan, langkah yang paling tepat adalah dialog pelan-pelan dulu ya, tidak bisa langsung serta-merta langsung masuk ke dalam gitu ya? Kalau menurut saya begitu. Oke, silakan Pak Usman. Ya, saya kira itu tadi yang saya kemukakan di awal, jadi pendekatan dialog, pendekatan persuasif. Pertama bisa saja jika benar pelakunya adalah misalnya kelompok TPNPB di bawah kepemimpinan Komando Egyanus Kogeya, maka perlu ada pihak yang memang memiliki akses ke Egyanus Kogeya. Misalnya bisa melalui jaringan gereja King Mi di Nduga misalnya, atau tokoh-tokoh
gereja, tokoh adat atau tokoh perempuan yang memiliki akses, memiliki hubungan dengan kelompok seperti Egyanus Kogeya gitu. Saya kira itu jalan yang terbaik demi memastikan bahwa orang yang disandera tetap bisa dibebaskan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selamat. Dan saya berharap demikian. Pak Soleman, untuk warga negara asing ini kan pilot Susi Air ya, warga negara Selandia Baru. Ini apa sih yang disasar oleh KKB? Kenapa warga negara asing? Apakah memang sudah ada strategi yang dibentuk sebelumnya dicecer? Sebenarnya kalau saya meyakini mereka tidak tahu itu pilot asing atau bukan asing. Jadi random ya? Pilot random aja. Siapa yang datang itu yang dia sandra. Mau asing mau enggak itu bukan urusan bagi dia. Yang penting ada yang disandra. Kan itu. Sampai dilakukan pembakaran? Ya, sudah supaya tidak bisa pergi lagi kan. Ini ditahan, disandra, tidak bisa jalan, lalu pesawat dibakar. Supaya memperlihatkan eksistensi mereka itu. Mereka ingin memperlihatkan, ini loh, saya masih ada. Itulah pembakaran mereka lakukan. Gitu. Kalau misalnya dilihat dari melakukan penyanderaan, kemudian pesawat dibakar, ini butuh berapa tim yang diterjunkan dari pihak TNI, Pak Soleman? Kalau membebaskan satu orang, kan ini yang dibebaskan satu orang. Tetapi kan kita tidak tahu yang menyandera ini berapa orang. Jadi ini juga random juga. Ini apakah mau diturunkan satu regu, apa satu batalion. Karena saya tidak tahu informasi yang masuk ini berapa orang yang ada di belakang atau yang melakukan penyanderaan ini. Nah, itu sangat-sangat penting. Dan jangan lupa, kalau judulnya adalah penyelamatan sandera, maka penyelamatan ini harus hati-hati. Jangan sampai terbalik. Yang disikat itu penyandera, tapi yang disandera juga ikut mati. Ya kan percuma. Sehingga harus teguh pada tujuan. Apa? Pembebasan sandera. Nah, kalau pembebasan sandera apa? Mari kita dialog terlebih dahulu. Kalau menyerang, nah hati-hati. Jangan sampai akibat penyerangan itu justru sanderanya itu dibunuh. Gagal itu semua kan? Nah, ini yang harus hati-hati. Yang mana? Menyandera, pembebasan sandera, atau nanti menghabisi para penyandera. Nah, ini kan kacau ini. Ini harus sangat penting untuk ditekankan kepada orang-orang yang akan melaksanakan operasi penyanderaan ini. Itu. Baik, prinsip kehati-hatian yang penting untuk menyelamatkan pilot Susi Air warga negara Selandia Baru. Terima kasih mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih banyak. Setelah ini kami punya informasi lainnya. 3 hari pasca gempa yang mengguncang Turki Suriah, ada 16.000 lebih orang meninggal dunia. 2 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Operasi penyelamatan korban terus berlanjut. Dari tanah air, gempa dengan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Jayapura. Akibat gempa, sejumlah bangunan rusak, 4 orang meninggal. Kemarisan mantap. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra
yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, Ingat Tempra. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Little bit of that sweetness. Think this is it. Lick done. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gerak kemanisan, mantap. Gerak kemanisan, mantap. Tiga hari setelah gempa Turki Suriah, proses penyelamatan korban selamat terus dilakukan. Korban meninggal akibat gempa Turki mencapai 16.000 orang. Ini adalah proses penyelamatan seorang bayi yang tertimbun reruntuhan bangunan di Hatay, Turki. Bayi ini bernama Helen, selamat setelah 68 jam tertimbun puing bangunan akibat gempa Turki. Tim penyelamat langsung mengevakuasi bayi dengan ambulans menuju rumah sakit terdekat. Di Antakya, Turki, tim berhasil menyelamatkan seorang pria tertimbun 74 jam pasca gempa mengguncang. Pria ini tertimbun bersama putrinya. Dengan menggunakan selang infus, korban selamat dievakuasi menggunakan ambulans oleh tim penyelamat. Dua orang WNI jadi korban meninggal dunia akibat gempa besar di Turki. Kedua korban meninggal bernama Nia Marlinda asal Bali bersama sang anak yang masih berusia 1 tahun dan suaminya yang berkewarganegaraan Turki. Mendengar kabar anaknya jadi korban meninggal dunia, Muhammad Sukarmin, ayah Nia Marlinda, tak kuasa menahan tangisnya kala menceritakan kembali sang anak dan cucu kesayangan yang rencananya akan kembali ke tanah air dalam waktu dekat. Ini saya telepon tidak nyambung, setelah itu HP itu apa, WA-nya itu seketika hilang. Loh, kok bisa hilang? Meninggal anak saya. Ini
ini dapat KBRI menceritakan pada istri saya tengah malam bahwa ibu sudah ketemu tapi sudah meninggal semua sama cucu, suami, istri, ketiga-tiganya. Tadi sudah dikubur katanya. Kini hanya doa yang bisa dipanjatkan Sukarmin untuk sang anak, Nia Marlinda, beserta cucu yang telah dikebumikan di Turki. Kahraman Maras jadi salah satu lokasi terdampak paling parah gempa di Turki, di mana di lokasi ini ada 2 WNI ditemukan meninggal dunia. Setidaknya kurang lebih ada 40 WNI yang dievakuasi KBRI ke Ankara di Kahraman Maras. Sebelumnya, KBRI Ankara telah mengevakuasi 123 WNI dari sejumlah lokasi terdampak gempa. Melewati badai salju, tim KBRI Ankara terus berupaya menjangkau 5 wilayah paling terdampak gempa Turki untuk mengevakuasi WNI ke Ankara. Gempa besar 7,8 magnitudo mengguncang Turki Suriah Senin lalu dan telah menewaskan lebih dari 9.500 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Di Indonesia, gempa dengan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Jayapura, Papua. Akibat gempa, sejumlah bangunan rusak. Bangunan roboh akibat gempa yang terjadi di kota Jayapura, Papua. Beberapa bangunan roboh dan hanyut ke pinggir laut. Situasi ruko. Korban pertama. Tim SAR gabungan mencoba menyelamatkan warga yang hanyut dan tertimpa bangunan akibat gempa di kota Jayapura. Tim medis juga mencoba melakukan penyelamatan darurat kepada warga. 4 warga dilaporkan meninggal dunia akibat gempa. Informasi dari dunia politik, anak Vena Melinda, Ferel Bramasta, saudara, resmi menjadi kader Partai Amanat Nasional PAN. Ditemani sang ayah Ivan Fadila, Ferel mendatangi DPP PAN yang ada di Jakarta. Rencananya, Ferel akan aktif mendekati pemilih milenial bergabung dengan PAN. Wakil Ketua Perempuan PAN, Putri Zulia Safitri bilang Ferel akan dijadikan Ketua Milenial PAN. Menggait suara dan keinginan anak-anak muda Indonesia. Aku udah melihat mama dan papa di dunia politik dari aku kecil. Kebetulan mama 10 tahun di DPR, papa adalah orang yang dulu membimbing mama masuk politik. Jadi dari kecil tuh aku udah melihat mama kampanye, mama turun ketemu sama konstituen-konstituen. Sekarang jumlah milenial sama Gen Z itu kita mendominasi. Kita 50-60%. Jadi alangkah baiknya kalau aspirasi-aspirasi dan juga keinginan-keinginan teman-teman aku yang seumuran aku, milenial dan Gen Z, itu bisa diwakilkan oleh orang yang juga milenial. Usai jeda, Presiden Joko Widodo menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Sumatera Utara. Jokowi menyampaikan insan pers membuka harapan orang biasa menjadi presiden. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya.
isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ni buat kamu Misadab Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheeseburger. 니 favoritnya Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Misadab Selection. Dirty Wings Food. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Free order now. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Mah, rasain deh, aku udah gak panas. Ada bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, ada mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gas kemanisan, mantap. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Presiden Jokowi menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Sumatera Utara. Dalam pidato sambutannya di Hari Pers Nasional 2023, Presiden Jokowi memberi support atas perkembangan pers saat ini, terutama di dunia digital. Presiden berterima kasih kepada pers atas kontribusinya membuka harapan orang biasa seperti Jokowi mengantarkannya bisa menjadi seorang presiden. Karena kemari runtang-runtung, saya jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan dengan rekan-rekan wartawan. Dan terbukti insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden. Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Koran Kompas, kompas.id, kompas.com, Kompas TV, dan Kontan meraih penghargaan Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2023. Di puncak Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Sumatera Utara, Presiden Jokowi menyerahkan penghargaan jurnalistik Adinegoro kepada insan pers dan Kompas TV berhasil meraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro kategori televisi program Berkas Kompas dengan episode Siapa Jaga Masyarakat Adat.
Karya jurnalistik ini merupakan hasil kolaborasi dari 4K, yakni Harian Kompas, Kompas.com, Kompas TV, dan Kontan. Terkait masyarakat adat pada tahun 2022, liputan ini mengangkat perjuangan masyarakat adat Sangihe di Sulawesi Utara, Natu Mingka di Sumatera Utara, dan Laman Kinipun di Kalimantan Tengah, dalam menentang kekuatan korporasi yang merampas hak mereka yang tayang 7 Juni 2022. Ada kolaborasi antara Kompas TV, ada Kompas.com, Harian Kompas, dan juga Kontan yang ingin mengangkat tentang isu-isu atau tema-tema tentang sosok-sosok atau pihak-pihak yang termarginalkan. Setelah 9 tahun tidak mendapatkan penghargaan Adinegoro di HPN 2023 tahun ini, piala tersebut kembali ke tangan redaksi Kompas TV dan mendapat penghargaan. Tugas sebagai jurnalis sudah diakui dan mendapat tempat di hati publik. Semacam semangat ya bagi teman-teman di redaksi untuk terus melakukan tugas-tugas jurnalistik sesuai dengan kode etik yang sudah ditentukan. Sementara untuk Kompas.id, platform digital harian Kompas juga meraih anugerah jurnalistik Adinegoro 2022 kategori jurnalistik cyber. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Sudah hadirkan seluruh informasi untuk Anda di Kompas Petang. Kami pamit dulu, saya Audrey Chandra. Saya Ihsan Sitorus, sehat selalu, sampai jumpa. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Tuntutan hukuman 2 tahun penjara membuat Baikuni Wibowo merasa niat baiknya menyalin rekaman CCTV yang mengungkap kebohongan Sambo tak dihargai. Saya memiliki niat yang tulus membantu para penyidik dengan memberikan salinan CCTV tersebut. Tapi niat saya untuk membantu malah membuat saya sampai ke persidangan hari ini. Inilah satu kenyataan bahwa sekeluarga dipermalukan karena saya telah berniat baik. Simak selengkapnya dalam Rosi, Ayah Baikuni. Kejujuran itu mahal. Kamis 9 Februari pukul 8:30 malam. Eksklusif di Kompas TV. Selamat petang saudara, pencarian pilot maskapai Susi Air yang masih disandra kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua terus dimaksimalkan. Apa saja yang dilakukan untuk mengevakuasi pilot berkewarganegaraan asing itu? Kita akan bahas di Sapa Indonesia malam hari ini. Sapa Indonesia Malam juga akan membahas persoalan biaya haji yang sudah diusulkan oleh Kementerian Agama menjadi 69 juta rupiah. Tetapi Komisi 8 DPR menganggap akan memberatkan jemaah. Benarkah biaya haji tidak setinggi usulan dari Kementerian Agama? Dan benarkah juga durasinya akan dipangkas? Kami akan bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Nilu Puspa. Dan saya Liviana Charlisa. Inilah Sapa Indonesia Malam, lebih lengkap untuk Anda. Saudara, kita mulai Sapa Indonesia Malam dengan informasi TNI Polri menyiapkan operasi khusus untuk menyelamatkan pilot Susi Air asal Selandia Baru yang diduga masih disandra kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku sudah mendeteksi lokasi keberadaan pilot tersebut. Selain itu, aparat keamanan juga menjalin komunikasi dengan tokoh setempat untuk mempermudah proses penyelamatan.
belum, tapi sudah terdeteksi. Ya nanti makanya dengan tadi sudah kita evakuasi yang 15, ya nanti prioritasnya sekarang ini untuk mencari pilotnya. Polisi masih mencari pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru yang hilang setelah pesawat dibakar kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua Pegunungan. Pilot yang dicari bernama Philip Mark Martens, warga negara Selandia Baru. Philip bekerja di PT Asi Pujiastuti Aviation saat kejadian ia sedang bertugas menerbangkan pesawat Susi Air dari Timika ke Paro, Nduga. Kelompok kriminal bersenjata di Papua pada Selasa pagi 7 Februari diduga membakar pesawat milik Susi Air di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kementerian Perhubungan menutup sementara lapangan terbang distrik Paro setelah kejadian tersebut. Seluruh lapangan penerbangan yang berada di Kabupaten Nduga dikelola oleh Pemda setempat. Saudara, operasi penyelamatan pilot Susi Air yang diduga disandra KKB di Papua dilakukan setelah evakuasi pekerja puskesmas Nduga selesai dilakukan. Para pekerja puskesmas yang sudah berhasil diselamatkan dari distrik Paro telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Salah satu korban yang selamat mengungkap perjalanan mereka saat akan dievakuasi pesawat Susi Air yang dibakar. Kita jalan sampai harus kita menyeberang kali lagi. Menyeberang Rotan, kita menyeberang Rotan, terus kita jalan ikut kali, jalan naik sampai di gunung, kita istirahat di gunung. Kita sampai di gunung hari Selasa, kita lihat dari atas gunung pesawat memang sudah masuk, pesawat Susi Air. Itu kan kita tidak sempat lihat juga, kata dia terbakar atau tidak, kita tidak tahu juga karena kita sudah di atas gunung. Sebanyak 15 pekerja pembangunan puskesmas Paro yang sempat diduga disandra KKB berhasil dievakuasi dengan selamat dari distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Usai dievakuasi, ke-15 pekerja itu dibawa ke RSUD Mimika untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 15 pekerja bangunan puskesmas dievakuasi dari distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Para pekerja itu sempat disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Tak hanya itu, kelompok kriminal bersenjata juga sempat mengancam 15 pekerja saat mengerjakan proyek pembangunan puskesmas di distrik Paro, Nduga. Ke-15 pekerja yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke RSUD Mimika untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Para pekerja nantinya akan dimintai keterangan terkait kejadian dan pengancaman yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di distrik Paro, Nduga. Tadi TNI Polri sudah evakuasi, sudah kita rencanakan mulai kemarin, alhamdulillah sudah dapat 14.20 sudah bisa kita evakuasi semua di Lanut dengan heli Tarakel dan heli Polri, semua dalam keadaan sehat dan sekarang sedang melaksanakan kegiatan check up kesehatan mereka. Tim evakuasi gabungan TNI Polri terdiri dari 4 pasukan Satgas Kopasgat, 5 Satgas Taipur, dan 3 Brimob Satgas Damai Kartes diberangkatkan menggunakan helikopter menuju Nduga. Usai mengevakuasi ke-15 pekerja pembangunan puskesmas, kini aparat keamanan fokus mencari pilot Susi Air Philip Martens. Hingga kini pilot pesawat Susi Air belum ditemukan. Pilot tersebut diduga dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kejaksaan Agung mengonfirmasi ketidakhadiran Menteri Kominfo Johnny G. Plate untuk diperiksa sebagai saksi pada Kamis pagi tadi. Plate dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang pada Selasa 14 Februari mendatang. Kejagung mengonfirmasi jika Menkominfo Johnny G. Plate telah mengirimkan surat alasan mangkir dalam pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis pagi. Kejagung menyebut Menkominfo Johnny G. Plate meminta agar pemeriksaan dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan BTS dilakukan pada 14 Februari pekan depan. Mendampingi Bapak Presiden RI dalam acara Puncak Pes Nasional di Medan. Yang kedua,
mewakili pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI yang diagendakan penjelasan pemerintah terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijadwalkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 13.00. Artinya beliau juga menyampaikan bahwa akan hadir dan sanggup hadir pada Selasa 4 Februari 2023. Menteri Kominfo Johnny G. Plate Kamis pagi tidak menghadiri pemanggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan menara pemancar seluler 4G Menkominfo. Plate tidak hadir karena mengikuti rangkaian Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara. Plate sebelumnya dijadwalkan oleh Kejaksaan Agung menjalani pemeriksaan pukul 9 pada Kamis pagi tadi. Saudara Presiden Joko Widodo merespons pemanggilan Menteri Kominfo Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung. Presiden Jokowi meminta semua menghormati proses hukum. Apanya? Ya, kita semua harus menghormati proses hukum. Semuanya harus menghormati proses hukum. Itu aja. Saudara, gempa dengan magnitudo 5,4 mengguncang Jayapura, Papua pada Kamis sore. Gempa yang berpusat di barat daya kota Jayapura mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Bangunan yang roboh di antaranya Mall Jayapura, Gedung Pasca Sarjana Universitas Cendrawasih, dan beberapa bangunan lainnya retak. Beberapa bangunan dilaporkan roboh dan hanyut ke pinggir laut. Sejumlah warga di Jayapura, Papua merekam detik-detik kejadian gempa magnitudo 5,4. Mereka membagikannya melalui media sosial Twitter. Gempa membuat bangunan serta jalan retak dan terbelah. Tim SAR gabungan mencoba menyelamatkan warga yang hanyut dan tertimpa bangunan akibat gempa di kota Jayapura, Papua. Tim medis mencoba melakukan penyelamatan darurat kepada warga. 4 orang meninggal dunia akibat gempa di kota Jayapura, Papua. Gempa bumi bermagnitudo 5,4 mengguncang kota Jayapura, Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkap gempa tektonik tersebut terjadi akibat adanya aktivitas sesar aktif. Kepala BMKG Dwi ini berdampak dan dirasakan di daerah kota Jayapura dengan skala intensitas 5 mmi. Artinya, getaran dirasakan hampir semua penduduk dan membangunkan orang yang tidur ini ya. Dan dampaknya dapat mengakibatkan retakan pada dinding. Nah, untuk intensitas 5 mmi ini tadi dirasakan di daerah Jayapura. Kemudian untuk daerah Kabupaten Kerom tercatat guncangan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Dan juga dengan intensitas 4 mmi itu kita bisa melihat lampu bergoyang, barang-barang yang tergantung bergoyang ya. Saudara Menkominfo Johnny G. Plate hari ini tak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek BTS 4G. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumadana menjelaskan Menkominfo berjanji akan hadir dalam pemeriksaan 14 Februari mendatang. Kejagung menyebut Menkominfo diperiksa terkait kedudukannya sebagai Ketua Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap pengadaan BTS 4G. Kenapa yang bersangkutan harus diperiksa? Oleh karena memang kedudukan beliau itu adalah sebagai Ketua Satker yang bertanggung jawab langsung terhadap pengadaan BTS 4G ini, Mas. Hari ini memang akan dijadwalkan jam 9 tadi pagi, tetapi kami menerima surat dari Sekjen Kemeninfo yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir karena mengikuti acara puncak PES Nasional di Medan. Kemudian
alasan yang kedua, tanggal 13 Februari 2023 di hari Senin, beliau mengikuti rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, ya, dan beliau sanggup untuk hadir di Kejaksaan tanggal 14 Februari 2023 di hari Selasa, Mas. Sampai saat ini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 60 saksi dan sudah melakukan satu pencegahan tersebanyak 23 saksi, ya. Salah satunya memang adiknya beliau kami periksa sebagai saksi. Saudara, Komisi 8 DPR kembali menggelar rapat bersama Kementerian Agama untuk membahas biaya haji 2023. Salah satu pembahasan yang termasuk pemangkasan durasi jemaah di Arab Saudi. Komisi 8 dan Kementerian Agama masih mengkaji komponen biaya haji untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji. Komisi 8 menyoroti biaya akomodasi termasuk biaya penerbangan yang diusulkan Kementerian Agama. Komisi 8 menilai jemaah akan kesulitan melunasi biaya haji jika dinaikkan tahun ini. Kalaupun nanti Garuda akan maka kami berharap bahwa haji kita tahun ini tidak terlalu memberatkan jamaah. Proporsi 70-30 menurut kami tahun ini belum pantas untuk diberlakukan. Karena jamaah kita masih di dalam sistem awal, sistem yang berlaku sekarang, bahwa mereka mendaftar baru dengan setoran 25 juta. Sementara itu yang akan dilunasi 44 juta. Itu terbalik sekali. Harus bertahap. Kalau mau kita merubah, tentu harus dengan tahapan-tahapan yang graduasi. Umpamanya naik dulu setoran menjadi 30 juta. Tetapi itu pun kami berharap bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji harus berkemampuan menggandakan nilai manfaat. Kalau hanya mengandalkan 70-30% saja yang akan dilakukan subsidi bagi jamaah haji kita, tidak perlu ada BPKH, dibubarkan saja. Saudara, terdakwa penghalangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin menjalani sidang dengan agenda duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dupliknya, penasihat hukum Hendra Kurniawan menyatakan kliennya hanya menjalankan perintah kedinasan Verdi Sambo untuk mengamankan CCTV. Hendra Kurniawan menjalankan perintah tersebut karena tidak mengetahui adanya rekayasa pembunuhan berencana Yosua. Untuk itu seharusnya hanya Verdi Sambo yang dimintai pertanggungjawaban sebagai pemberi perintah. Bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan tindakan apapun untuk melaksanakan perintah jabatan dengan itikat baik dan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya dengan memberikan perintah kepada jajaran anggota kepolisian di bawahnya berupa screening, cek, amankan, dan koordinasikan terhadap CCTV di Komplek Polri Duren 3 sekalipun di kemudian hari perintah yang diberikan oleh atasan terdakwa yaitu Verdi Sambo merupakan skenario rekayasa kebohongan yang dibangun oleh saksi Verdi Sambo untuk menutupi perbuatan melawan hukum. Akibat hukumnya, saksi Verdi Sambo harus dimintai pertanggungjawaban selaku atasan terdakwa selaku pemberi perintah. Saudara, penasihat hukum terdakwa penghalangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua, Arif Rahman Arifin, menyalahkan Hendra Kurniawan karena membuat kliennya menjadi terdakwa. Hendra justru lapor ke Verdi Sambo saat Arif Rahman mengetahui rekaman CCTV menunjukkan Yosua masih hidup. Selanjutnya, saksi Hendra Kurniawan selaku pimpinan tertinggi Biro Paminal Divisi Propam Polri dan bagian tim sus yang dibentuk oleh Kapolri merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk melanjutkan laporan terdakwa saksi Arif Rahman kepada atasan saksi Verdi Sambo, yaitu Bapak Kapolri. Namun, malah melaporkan temuan tersebut kepada saksi Verdi Sambo dan menempatkan terdakwa Arif Rahman dalam keadaan sulit hingga tertekan, telah menyebabkan terdakwa Arif Rahman Arifin kehilangan percaya diri dan dilema moral untuk mengambil tindakan melawan perintah saksi Verdi Sambo. Saudara, dalam sidang duplik penasihat hukum terdakwa penghalangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua, Agus Nurpatria menegaskan kliennya bukan pihak yang menyebabkan DVR CCTV di rumah dinas Verdi Sambo rusak. Hal itu karena dalam persidangan jaksa tak bisa mengungkap siapa yang mengakses DVR hingga mengakibatkan kerusakan. Tidak jeli menyimpulkan terkait DVR yang rusak karena berdasarkan fakta persidangan bahwa terungkap bahwa DVR tersebut telah diakses pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, tanggal 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, tanggal 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali.
Pada tanggal-tanggal yang telah disebutkan tadi di VR tersebut dalam penguasaan saksi Baikuni dan tidak terungkap siapa yang mengakses di VR tersebut yang menyebabkan pada akhirnya di VR tersebut rusak. Sehingga perbuatan yang didakwakan atau dituntut oleh penuntut umum bukanlah perbuatan yang dapat dikualifikasi memenuhi unsur pasal 33 Undang-Undang ITE. Maka terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama demi hukum harus dibebaskan segala dakwaan. Saudara, usulan Kementerian Agama untuk menaikkan biaya haji menjadi 69 juta rupiah mendapat sorotan DPR. Dalam pembahasan Komisi 8 DPR menilai kenaikan biaya hampir 100% di tahun ini sangat memberatkan jemaah. Kita bahas lebih lengkap usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usulan Kementerian Agama untuk menaikkan biaya haji menjadi 69 juta rupiah dapat sorotan DPR. Dalam pembahasan Komisi 8 DPR menilai kenaikan biaya hampir 100% di tahun ini sangat memberatkan jemaah. Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama masih mengkaji komponen biaya haji untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji. Komisi 8 menyoroti biaya akomodasi, termasuk biaya penerbangan yang diusulkan Kementerian Agama. Komisi 8 juga menyoroti peluang jemaah akan kesulitan melunasi biaya haji jika dinaikkan tahun ini. Kita
akan banyak jamaah yang gagal berangkat karena kita mendapatkan waktu pelunasan. Andaikan panja ini bisa menyelesaikan di tanggal 14, waktunya paling panjang hanya 1 bulan saja. 1 bulan dengan pelunasan 44 juta bagi jamaah, bagi kami itu tidak terbayangkan dari profil jamaah kita. Selain soal biaya haji, Komisi 8 DPR juga menyoroti terkait durasi ibadah haji di Arab Saudi. Waktu 40 hari yang biasa ditempuh jemaah haji selama ini dianggap bisa dikurangi. Maka kami coba berkomunikasi dengan berbagai pihak. Satu, di otoritas bandara di Jeddah, mendapatkan, kami berkeyakinan kalau pemerintah sungguh-sungguh dengan segala kemampuan negosiasi, tahun ini saja kita bisa laksanakan haji 35 hari. Sementara untuk tahun 2024, kami meminta pemerintah tidak perlu lagi dibicarakan, kemungkinan bisa 30 hari. Karena kami yakin bisa 30 hari di tahun 2024. Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan biaya rata-rata penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 sebesar 98,8 juta rupiah. Dari jumlah ini, pemerintah mengusulkan kepada DPR biaya haji yang dibebankan ke jemaah sebesar 70% dari biaya rata-rata BPIH, yakni 69,1 juta rupiah. Menurut Kementerian Agama, komponen biaya haji per jemaah terdiri dari biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi sebesar 33 juta rupiah. Biaya akomodasi di Mekah sebesar 18 juta rupiah. Biaya akomodasi di Madinah sebesar 5,6 juta rupiah, biaya hidup atau living cost sebesar 4 juta rupiah, biaya visa haji 1,2 juta rupiah, dan paket layanan masyair atau proses ibadah haji selama di Arafah, Mina, dan Musdalifah sebesar 5,5 juta rupiah. Tahun ini Indonesia kembali mendapatkan kuota haji sama seperti sebelum pembatasan diberlakukan oleh Arab Saudi akibat pandemi. Selain itu, tidak ada lagi pembatasan usia bagi jemaah haji seperti tahun lalu. Dari total 221.000 kuota jemaah haji Indonesia, ada 203.000 lebih kuota untuk jemaah haji reguler. Sementara, ada 17.000 lebih kuota untuk jemaah haji khusus. DPR kembali akan membahas persoalan biaya haji dan durasi haji bersama Kementerian Agama pada pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, DPR mengevaluasi usulan biaya haji Kementerian Agama dan menginginkan agar biaya haji yang dibebankan ke jemaah maksimal 50 juta rupiah. Apa saja yang akan dievaluasi dari usulan biaya haji oleh Kementerian Agama sebesar yang semula 69 juta rupiah? Kita akan bahas bersama Aceh Hasan Sajili, ini adalah Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Kami juga telah mengundang perwakilan dari Kementerian Agama, tapi masih belum dapat mengonfirmasi hadir. Pak Aceh, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Livia. Kang Aceh, apa saja hasil kunjungan Komisi 8 lewat panja BPIH ke Arab Saudi kemarin? Ya, intinya bahwa kami memiliki prinsip bahwa biaya haji ini harus dapat terjangkau oleh masyarakat dan tetap mempertimbangkan aspek istitaahnya. Karena itu ketika terjadi kenaikan yang begitu sangat tinggi dari biaya BP yang dibayarkan oleh jamaah yang asalnya tahun yang lalu sebesar 39 juta, sekarang 69 juta, tentu ini harus dicarikan solusinya supaya masyarakat, terutama jamaah haji yang telah membayarkan setorannya tersebut dan memiliki hak untuk berangkat tahun ini bisa diberangkatkan dan mampu terjangkau oleh mereka. Nah, karena itu usulan BP atau BPIH yang diusulkan oleh Kementerian Agama sebesar 98 juta kemarin, kita sisir satu persatu setiap komponen pembiayaan hajinya. Dari mulai penerbangan, kemudian pemondokan, kemudian konsumsi selama di sana,
hingga pelayanan dalam negeri yang kami nilai ini sangat begitu tinggi gitu ya. Nah, selain itu tentu setelah kami melakukan efisiensi dari berbagai komponen pembiayaan haji yang cukup besar ini, maka kami akan menguji kembali atau mengkaji kembali formulasi penempatan nilai manfaat yang dalam usulan Kementerian Agama sebesar 30% dari nilai manfaat dan dibayarkan oleh jamaah sebesar 70%. Nah, kenapa kami harus formulasikan? Karena kami ingin bahwa kalau tahun yang lalu formulasi nilai manfaatnya itu lebih besar dibandingkan dengan setoran, kenapa sekarang justru BP-nya atau yang dibayar oleh jamaah begitu sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik. Ini juga harus kita pertegas soal keadilan untuk mendapatkan nilai manfaat. Yes. Ini yang kemudian saya izin potong Kang Aceh. Ya. Karena kalau kita hitung-hitungan lazimnya dari 39 ke 69, 30 juta naiknya. Tapi durasi di Tanah Sucinya kemudian dikurangi dari 40 ke 35 rencananya tahun ini. Koreksi saya ya, Kang kalau salah. Artinya kan sebetulnya jemaah haji ini sudah harus membayarkan lebih, kemudian durasi mereka di Tanah Suci harus dipotong, rugi mereka double-double dong ya Kang? Justru karena itu, ini yang kami pun sebetulnya melakukan cara-cara atau mencari solusi supaya kita bisa turunkan dari BP yang 69 ini menjadi lebih rendah lagi gitu. Karena itu misalnya salah satu solusinya misalnya selain melakukan efisiensi di berbagai komponen-komponen pembiayaan haji, juga misalnya kita melakukan upaya untuk mengurangi durasi waktu selama di sana. Karena itu juga implikasinya akan besar terhadap pembiayaan haji. Nah, tetapi yang paling penting sesungguhnya, ini saya Mbak Livia lagi rapat sebetulnya Badan Pengelola Keuangan Haji, kami sedang mencari formula yang paling tepat soal formulasi 70-30. 70 kan yang diusulkan oleh Kementerian Agama dibayar oleh jamaah haji. Nah, sekarang kita ingin coba apakah dimungkinkan, misalnya formulanya 40% itu berasal dari nilai manfaat, dan 60% dibayar oleh jamaah. Nah, kita harus lihat ketersediaan biaya yang ada atau dana yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji. Siap. Ini yang sedang kita dalami. Kang, ini soal persoalan pemondokan yang jadi sorotan. Kalau kita lihat kan usulan Kemenak itu biaya akomodasi di Mekah itu kan 18 juta rupiah, betul ya Kang? Sementara akomodasi di Madinah itu sebesar 5,6 juta rupiah. Ini ada perubahan hitungan atau seperti apa kalau kita rinci hitungannya satu-satu sampai kemudian harus naik sebegitu signifikan? Nah, inilah yang sedang kita, sebetulnya kan kalau kita mengacu kepada dibandingkan dengan tahun lalu, dari segi pemondokan kan sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan ya. Yang terbesar sebetulnya adalah soal biaya masyair. Biaya selama 5 hari atau 4 hari pada masa Arafah, Muzdalifah, sama Mina. Yang pada sebelum-sebelumnya hanya 1.500 rial, sekarang kemarin melonjak menjadi 5.500 dan sekarang diturunkan lagi menjadi 4.000. Ini yang kita juga sekarang dorong supaya terjadi penurunan. Juga termasuk diantaranya, Mbak Livia, adalah soal penggunaan penerbangan. Nah, itu yang mau saya tanya, 33 juta rupiah itu rasional atau gimana, Kang? Nah, ini barusan tadi pagi kita rapat dengan Garuda, pihak Garuda. Nah, di pihak Garuda sudah menjelaskan kepada kami, pada saat ini, sebelumnya kan mereka mengusulkan 33,9 juta. Tadi sudah ada penurunan sedikit, walaupun tidak terlalu besar, yaitu sebesar 33,4 juta. Kita lagi tekan terus ya supaya ya masa sih nggak bisa turun antara 1 sampai 2 juta. Ini yang sedang mereka hitung kembali. Mudah-mudahan gitu ya dari komponen penerbangan ini mengalami penurunan. Kemarin juga Mbak Livia, kita sudah melakukan pembicaraan awal dengan pihak Kementerian
agama. Sudah ada sedikit penurunan dari 98 juta menjadi 96 juta. 3 juta doang Kang Aceh. Nah, ya, tapi kita dorong terus ini. Kita masih ada waktu, mudah-mudahan ya tanggal 14 Februari ini sudah ada keputusan yang membuat kita bisa menurunkan, ya kalau kita sudah mampu menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji, maka kita akan cari formulasi bagaimana nilai manfaat dan biaya yang dibayar oleh jamaah bisa ditekan serendah mungkin. Punten, ini saya tanya, kalau dari 40 hari yang tahun lalu dengan angka 39 juta yang harus dibayarkan, kalau misalnya angkanya naik jadi 69 juta, artinya untuk menekan angka 69 juta, karena kalau saya melihat angka kenaikan 30 juta itu kan signifikan sekali untuk mereka yang memang untuk nabung biaya haji saja sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun mungkin. Sekarang ketika misalnya memang harus dinaikkan, tapi dikurangi durasinya dari 40 ke 30 atau mungkin ke 35, itu pres angkanya menurut hitungan DPR itu di angka berapa, Kang? Ya, tentu kita harus hitung lagi formulasinya lebih tepat ya. Misalnya formulasi kita inginnya, kalau saya pribadi ya inginnya bahwa formulasinya udah supaya lebih moderat kita bikin 40-60 atau 10 diambil dari nilai manfaat, 60 oleh para jamaah misalnya ya. Nah, kalau kita bisa menekan hingga misalnya 90, maka formulasinya kita bisa, BP-nya itu bisa 55 juta. Oke. Saya kira antara 54 sampai 55 juta menurut saya itu masih bisa terus kita tekan begitu ya. Kenapa? Karena ya tentu kita pun juga harus memiliki satu kepekaan terhadap situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Kan di tengah situasi seperti begini tiba-tiba mesti ada satu kebijakan yang sangat berat sampai 69 juta. Tentu ya kita harusnya kan tidak begitu, tidak gitu loh. Makanya mungkin kita bisa tarik ke dalam satu kebijakan yang lebih moderat sehingga ya buat masyarakat sendiri tidak ada hal yang memberatkan mereka. Tapi satu hal Mbak Livia yang harus saya sampaikan, bahwa kami juga sedang memperjuangkan agar jemaah haji yang telah lunas tunda, artinya lunas tunda itu dia sudah bayar pelunasan yang seharusnya mereka berangkat tahun 2020 dan berangkat tahun 2022 sudah berangkat, tapi karena usia dan karena daftar tunggu ya kemarin setengah kita itu harusnya nggak usah nambah ya Kang? Kita perjuangkan supaya mereka nggak usah nambah, jadi nggak usah membayar setoran gitu loh, karena mereka sudah lunas. Kalau sudah lunas ya seharusnya kan sudah tidak, harusnya udah selesai, tinggal berangkat aja ya Kang, betul ya? Makanya ini sedang kita coba juga hitung, karena itu juga penting untuk bisa memastikan, dan ini menyangkut dengan keadilan. Karena mereka nggak bisa berangkat bukan karena salah mereka. Nggak bisa berangkat karena memang aturan kan ya yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi, dan juga kondisi yang memungkinkan buat mereka tidak bisa berangkat gitu loh. Jadi karena itu mohon doanya kita terus memperjuangkan supaya bisa lunas tunda ini juga kita harapkan tidak ada tambahan biaya haji gitu. Ya, itu yang juga kita harapkan. Tapi kan kalau konvers beberapa hari yang lalu kan disebutkan maksimalnya 50 juta. Ini konversnya kemarin ya Kang, 50 juta. Ini sudah jadi angka final dari DPR? Belum. Ini masih terus kita kaji. Ini kan baru pendapat dari masing-masing teman-teman anggota Panja. Pastinya nanti Mbak Livia akan kita umumkan pada tanggal 14 Februari kalau target kita sebelum reses ini. Tapi jemaah wajib melunasi itu tanggal berapa maksimalnya, Kang Aceh? Itu nanti setelah disepakati di DPR, nanti akan diserahkan kepada pemerintah untuk mendapatkan kepres, keputusan presiden. Dari presiden itulah kemudian nanti akan diumumkan kepada jamaah untuk segera dilunasi. Itu kita targetkan ya akhir Februari ini sudah keluar kepresnya, sehingga punya waktu 1 bulan untuk bisa melunasi bagi jamaah yang memang harus melunasi. Tapi kalau yang lunas tunda, dia enggak usah gitu. Karena mereka sudah telah mengalami pelunasan. Oke, artinya bisa dipastikan biaya hajinya pasti naik.
Artinya mereka calon jemaah haji sudah harus menyiapkan kira-kira selisih biayanya. Kira-kira begitu, tapi jumlahnya berapa ini masih belum ketok palu. Ini begitu ya Kang Aceh ya? Kita masih harus berdebat. Kecuali itu tadi saya ingin sampaikan kepada para jamaah yang sudah lunas tetapi tertunda, mudah-mudahan kita bisa tekan sehingga tidak perlu ada penambahan lagi gitu. Aduh, harapannya jangan naik terlalu tinggi ya Kang Aceh ya, karena kita juga harus memperhatikan bagaimana calon jemaah haji yang kesulitan ekonomi, menabung bertahun-tahun untuk naik haji, bagaimana kemudian dalam waktu 1 bulan mereka harus mencari selisih biaya untuk bisa tetap naik haji di tahun ini. Kita titipkan calon jemaah haji kita di Komisi 8 ya Kang Aceh ya? Ya, mohon doanya Mbak, mohon doanya buat masyarakat Indonesia. Terima kasih Aceh Hasan Sajili telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ya, kasih. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan jaksa yang ditujukan pada terdakwa kasus peredaran narkoba Irjen Teddy Minahasa dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Lebih lengkap kami akan hadir usai jeda. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Saudara, Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan jaksa yang ditujukan pada terdakwa kasus peredaran narkoba Irjen Teddy Minahasa dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Irjen Teddy Minahasa didakwa mengendalikan penjualan narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Sabu tersebut adalah barang bukti pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi yang kemudian diganti tawas oleh Teddy Minahasa. Kasus ini juga telah menyeret 4 polisi, AKBP Dodi Prawinegara, Kompol Kasranto, Aibtu Janto, dan Aibda Ahmad Darmawan. Dalam sidang sebelumnya, eksepsi Teddy Minahasa menilai dakwaan jaksa prematur serta cacat secara formil dan material. Bagaimana sabu barang bukti bisa diperjualbelikan? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi kuasa hukum terdakwa kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Majelis Hakim juga memutuskan untuk meneruskan perkara ini ke persidangan berikutnya. Mengadili 1. Menyatakan keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak diterima seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 96/Pitsus 2023 PN Jakarta Barat atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, menyatakan memahami keputusan majelis hakim. Namun tim kuasa hukum tetap berkukuh dakwaan jaksa tidak cermat dan kabur. Ada 1 kilogram itu yang salah satu eksepsi kita yang benar-benar katanya sudah terjual tapi tidak tahu dijual ke siapa. Bahkan yang membeli pun nggak ada, tersangkanya tidak ada. Jadi benar-benar surat dakwaan tersebut memang sangat kabur, gitu loh, tidak lengkap. Namun demikian kami memahami ini adalah perkara sangat sensitif. Tentu kalau sampai dikabulkan tentu akan menimbulkan pro dan kontra nanti di masyarakat karena ini adalah perkara narkoba dan sangat penuh dengan tekanan publik. Hotman juga menyatakan Teddy Minahasa tidak berdagang narkoba sebagaimana dakwaan jaksa. Karena penjebakannya tidak mulus, bahwa itu sudah diperintahkan itu harus segera diamankan itu narkoba yang semula dipinjam dari JPU. Tapi kok tiba-tiba sebulan kemudian ada di rumahnya Dinda sama Dodi. Jadi pertanyaannya yang berdagang itu siapa? Yang berdagang itu yang jelas bukan Dodi yang jelas bukan Teddy yang berdagang. Di sidang sebelumnya, Hotman Paris dan jaksa juga sempat terlibat debat saat memohon kesempatan untuk mengajukan duplik atas dakwaan jaksa. Perkara padahal itu harus diuraikan kapan ditukar. Kalau yang ditukar itu adalah benar-benar narkoba, berarti kasus ini tidak ada kaitannya dengan dia. Jadi mohon sekali lagi agar kami mengajukan duplik. Terima kasih majelis. Jadi sesuai dengan KUHP-nya sendiri tidak ada duplik. Tidak diatur majelis, tidak ada diatur larangan duplik untuk keberatan majelis. Baik. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa didakwa memperjualbelikan barang bukti narkoba hasil sitaan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Teddy diduga menyimpan 5 kg sabu dari total 41,4 kg sabu barang bukti sitaan dari Polres Bukit Tinggi. Dari penyidikan polisi saat itu, barang bukti yang dimusnahkan hanya 35 kg. Kasus ini juga melibatkan sejumlah anggota polisi, termasuk mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawinegara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Majelis Hakim menolak eksepsi kuasa hukum Teddy Minahasa atas dakwaan jaksa. Sidang pun akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Kita akan bahas kasus narkoba mantan Kapolda Sumbar ini bersama staf ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Kami juga sudah mengundang penasihat hukum Teddy Minahasa tapi tidak mengkonfirmasi kehadiran. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam pemirsa. Pak Arianto, sebelum saya masuk ke materi soal persidangan, saya mau minta respon dari Kapolri soal perjalanan sidang Jenderal Polisi yang kemudian pertama kalinya tersandung kasus narkoba. Sejauh ini seperti apa, Pak? Pak Kapolri sudah menegaskan ya, ini merupakan komitmen beliau, bahwa beliau ingin menegaskan tidak pandang bulu. Siapapun yang terlibat narkoba, enggak tahu direktur, enggak tahu Kapolda, akan ditindak. Nah, kebetulan ini kan
kok baru beliau mengatakan begitu, kok kemudian ini kok ketangkep gini. Makanya Polda Metro juga sangat antusias sekali untuk dipercepat gitu kasusnya, dan kasus ini termasuk agak cepat banget ya, sehingga bisa langsung ke persidangan gitu. Jadi ini merupakan suatu komitmen dari Pak Kapolri dan Polri seluruhnya itu, dalam rangka untuk serius untuk membenahi Polri, siapapun yang terlibat narkoba dan kejahatan lainnya yang diduga masih banyak yang kolusi itu ditindak. Nah ini menjadi contoh pada yang lain-lain supaya jangan nekat itu masih terus meneruskan praktek-praktek yang tidak bagus itu, karena itu nanti akan ditindak dengan tegas ya. Pak Arianto, kasus polisi dengan narkoba ini kan bukan kasus pertama, tapi ini kasus pertama ketika melibatkan seorang jenderal Kapolda. Yang jadi pertanyaan saya adalah seberapa rawan sebetulnya kekuasaan seorang polisi dengan barang bukti untuk kemudian disalahgunakan? Ya, memang karena narkoba ini sangat besar sekali godaannya ya. Tidak semua, terutama di lapisan terdepan ya, dari bawah, menengah, bahkan sekarang sampai atas pun begitu. Padahal di dalam aturan itu kan sudah sangat ketat itu aturannya itu, bahwa kalau untuk menyisihkan itu harus lapor ke jaksa, dan jaksa harus kemudian menentukan bersekian ini kesekian ke situ. Tapi ya itulah, dalam prakteknya masih ada saja yang tergiur gitu ya, sehingga melakukan, dan ya apesnya kalau ketahuan ini seperti ini gitu. Karena kalau di dalam penyitaan kasus narkoba itu ya, itu sangat rawan sekali untuk dimanipulasi jumlahnya, maupun pada waktu menyita jumlahnya juga sangat rawan untuk dimanipulasi. Kemudian pada waktu dikirim ke jaksa ataupun untuk disisihkan itu juga rawan dimanipulasi. Contohnya itu kan diganti dengan tawas dan sebagainya itu. Ketika begitu rawan untuk dimanipulasi, diganti tawas, disalahgunakan, tidak dilaporkan, ketika kemudian disisihkan, artinya kan sektor pengawasannya harus diperketat ya Pak Arianto. Ini tidak dilakukan sampai sekarang. Betul, sudah dilakukan dari dulu, sudah dilakukan. Bahkan di dalam Perkap sendiri kan ada itu aturan itu kan, untuk penyisihan barang bukti segala itu malah ditentukan secara eksplisit di situ. Nah seharusnya kan Perkap mengenai etika itu secara umum, tapi di situ sampai detail. Aturannya itu dilarang di ini gitu. Cuman ya biasanya penindakan seperti ini kayak gitu tuh tidak diekspos oleh Polri. Jadi semua ini selama ini sebenarnya banyak juga di level kolonel yang ketangkep. Pak Arianto, saya izin potong dulu dialog kita untuk kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita masih membahas mengenai kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat. Masih bersama staf ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto masih bergabung bersama saya ya Pak? Iya. Ya. Pak, saya mau tanyakan soal pembelaan dari kuasa hukum yang menyebut Teddy ini dijebak dalam kasus penjualan narkoba ini. Bagaimana kemudian narkoba yang jadi barang bukti kemudian bisa berpindah ke rumah. Ini sejauh mana pengamatan dan juga analisa Anda soal ini? Kalau saya melihat ceritanya yang dituduhkan itu ya, dan kemudian ceritanya dari kesaksian di Dodi sendiri itu ya, Kapolres itu kan jelas lah, tidak ada kayak begitu tuh menjebak, tidak ada skenario menjebak untuk di itu. Karena itu kan sekiranya kan jelas waktu itu. Nah, itu penangkapan terjadi di waktu si Dodi itu masih jadi Kapolres sana kan, dan disita, kemudian ada perintah untuk sisihkan gitu. Waktu itu kemudian disisihkan, kemudian diketemukan dengan Linda dan sebagainya itu kan. Itu jadi rentetannya sih jelas sekali itu, hanya itu kemudian ketangkapnya ke beliau itu kan karena ekses daripada yang dulu disisihkan itu diganti tawas, kemudian sebagian sudah terjual, kemudian sebagian sudah dibayar oleh Linda, dan kemudian sebagian diantar waktu itu kan malah diantar suruh ini takut gitu kan, akhirnya oleh jalan darat gitu kan. Jadi kalau saya melihat itu ya ceritanya memang kayak gitu, jadi kok tidak tidak ada skenario untuk menjebak, untuk mengorbankan Pak Teddy menjadi tersangka. Untuk tudingan dia dikorbankan dan kemudian ini dijebak, itu tidak masuk akal begitu Pak Arianto menurut Anda? Kalau lihat jalan ceritanya sih tidak ya, saya nggak melihat itu. Oke. Tidak ada masuk kayak gitu dijebak, para Pati dijebak untuk gitu ya, menurut saya kok nggak akan mungkin terjadi lah. Tapi itu ya sialnya Pak Teddy aja itu. Karena dulu dia berbuat begitu, kemudian jejaknya masih ada, dan kemudian dilalah yang di lapangan itu tertangkap, dan kemudian ditarik kerentetan ke itu adalah hasil daripada yang dulu disisihkan itu. Itu risiko daripada suatu tindakan yang itu ya. Jadi kalau dibilang selama ini kan ada isu yang beredar penangkapan Teddy itu terkait dengan penempatan barunya sebagai Kapolda Jawa Timur, itu nggak ke sana sebetulnya? Kalau saya melihatnya tidak ya. Ya itu kebetulan kok berkebersamaan saja itu ya. Jadi beliau diangkat ke sana itu kan dulu kan penilaiannya kan dinilai bagus oleh pimpinan. Dan selama ini pimpinan waktu itu menilai, saya sendiri juga mengenal Pak Teddy itu track record-nya bagus itu. Jobnya di mana-mana bagus, dulu pernah jadi ajudan presiden Waka ya. Itu berarti kan pilihan itu gitu. Saya sendiri juga kaget waktu itu. Kok sampai itu terjadi, apalagi Pak Teddy kan termasuk orang yang gaul banyak gitu ya. Oke. Sampai terlibat dalam kasus ini, saya sendiri juga kaget ini. Pak Arianto, kuasa hukum sebut dakwaan ini kabur. Teddy kan didakwa jual narkoba 1 kilo ya Pak. Ini kan setelah terjual, tapi siapa yang menjual, siapa pembelinya, ini tuh tidak dijelaskan secara rinci. Jadi ketidakcermatan dakwaan atau justru ada yang kurang dalam penyidikan polisi. Ini ada kaitannya dengan yang tadi sempat kita bahas soal penjebakan, soal kemudian ini direkayasa atau disengaja. Ini bagaimana menjawab ini Pak Arianto? Kalau saya tuh sudah taktik daripada advokat itu selalu begitu ya. Selalu mesti kalau pertama kali pembelaannya melawan dakwaan itu, pembelaannya pasti nomor 1 kabur, tidak jelas, tidak cermat gitu kan. Kemudian asal pakai asumsi ataupun apa alasannya gitu ya. Dengan kemudian bukti-bukti tidak ada kok ujuk-ujuk kayak gitu. Tapi kalau dari Pak Hakim sendiri kan mempertimbangkan ya.
ini ya unsur mengenai jelas terang itu kan penafsiran itu. Kalau sekarang kan jelas itu hakim tadi menyatakan, saya lihat pertimbangannya sehingga dia putusan setelahnya itu menolak itu karena apa? Lokasinya jelas, memang di Sumbar sama sini, tapi dia kan nggak berwenang Jakarta Barat nggak berwenang. Tapi kan itu kejadiannya kan rangkaiannya juga dengan adanya Jakarta Barat kan gitu kan. Nah, makanya itu Jakarta Barat berwenang itu satu untuk kewenangan mengadili ya. Kemudian terdakwanya juga jelas Pak Teddy itu kriterianya. Kemudian mengenai runtut daripada penuntutan itu, menurut hakim mengatakan bahwa itu sudah cukup terang. Adapun itu bukti kurang apa itu malah Pak Hakim sendiri menunjuk bahwa mengatakan bahwa itu nanti sudah melebihi daripada pembelaan, mestinya itu nanti di dalam materi persidangan gitu. Jadi saya kira sudah biasa lah kayak gitu tuh pasti tuntutan dianggap kurang jelas, kurang terang dan sebagainya itu oleh penasihat hukum. Dan hakim akan memerintahkan itu. Dan ini juga terjadi dulu Pak Sambo juga kayak gitu kan, kasusnya sama saja. Pak Arianto, ini lagi-lagi kuasa hukumnya juga kan menyebut banyak saksi-saksi yang dalam pemusnahan kemudian tidak diperiksa. Ini ada nggak kemudian kemungkinan akan jadi celah untuk meringankan Teddy? Ya itu menjadi celah. Tapi kalau kemudian nanti jaksanya juga mendatangkan saksi-saksi yang itu ya, menambah pokoknya dia bisa di dalam. Yang penting nanti kan di dalam ini. Fakta di persidangan itu, kalau jaksa bisa membuktikan dakwaannya itu, ya itu berhasil. Tetapi kalau tidak, ya pasti akan menjadi kelemahan dia gitu. Nah, adapun kalau kurangnya saksi dan sebagainya itu mungkin jaksa nanti akan berusaha menambahkan ya pada waktu persidangan nanti. Pokoknya dia ingin menunjukkan apa yang didakwakan itu pasti ada buktinya lah gitu, saya kira gitu. Pak Arianto, tadi seperti yang kita sempat bahas sebelum kumandang azan maghrib, bicara soal penguasaan barang bukti, bicara soal disisihkan, diganti barang buktinya dengan tawas, dan ini bukan kasus pertama yang terjadi di internal Polri. Bagaimana kemudian kasus ini bisa jadi momentum bersih-bersih Polri dari narkoba? Ya, saya dulu pernah jadi dir narkoba ya, jadi memang begitu sulit sulit tapi pelik untuk mengadakan pengawasan yang sangat ketat di lapangan itu, karena kan anggota kalau dulu ya itu penyimpangan itu hanya terjadi di lapangan pada tangan pertama, bahkan dia menjebak gitu kan, kemudian ya kalau sekarang udah sampai atas begini gimana ngawasinnya Pak? Makanya itu saya pikir polisi kan sudah menerapkan sistem pengawasan. Pengawasan polisi itu berlapis-lapis loh ya. Satu, pengawasan waslekat itu pengawasan oleh atasannya sendiri gitu. Tetapi pengawasan waslekat ini menjadi kendor apabila atasannya juga ikut terlibat kan gitu. Yang kedua, ada aturan disiplin. Aturan disiplin itu sedikit-sedikit aja bisa dikenakan aturan. Tambah lagi dengan aturan etika. Dulu aturan etika itu hanya berisi mengenai keterangan-keterangan yang secara umum, tapi sekarang didetailkan itu mengenai penyisian barang bukti itu juga. Kalau orang memanipulasi barang bukti itu kena langsung ada pasalnya gitu. Jadi itu aturannya sudah berlapis-lapis. Pak Arianto, penerapannya masih kurang. Izin saya potong Pak Arianto. Kalau kita bicara soal tadi sulitnya pengawasan, apalagi ketika misalnya pihak pucuk juga ikut bermain diduga begitu, misalnya ketika ada satu kasus, bagaimana kemudian proses pengawasan yang akan lebih optimal dilakukan? Apakah bisa melibatkan eksternal sejak awal, BNN misalnya, atau seperti apa? Ini justru sekarang ini kalau narkotik kan ditangani bersama oleh tidak hanya Polri sendiri dengan BNN. Jadi dengan adanya koordinasi antara dengan BNN ini sebenarnya sudah ada saling kontrol mestinya ya gitu. Tinggal optimalisasi aja yang belum terjadi ya Pak Arianto ya. Optimalisasi ya dan harus efektif lah pengawasannya itu. Pengawasan efektif itu tindak tegas yang harus melanggar dilakukan paling tidak dari sekarang begitu ya. Terima kasih Pak Arianto Sutadi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih atas waktunya saudara. Usai jeda, Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi TNI Polri menyiapkan operasi pencarian pilot Susi Air yang diduga disandra kelompok kriminal bersenjata di Papua. Lebih lengkap usai jeda, rekan saya Nilu Puspa akan kembali untuk Anda. Betasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori.
Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Presiden Joko Widodo menghadiri Puncak Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Sumatera Utara. Dalam pidato sambutannya, Presiden Joko Widodo memberi support atas perkembangan pers saat ini, terutama di dunia digital. Presiden berterima kasih kepada pers atas kontribusinya kepada demokrasi di Indonesia. Serta dunia jurnalistik, insan pers juga membuka harapan orang biasa seperti Jokowi mengantarkannya bisa menjadi presiden. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan ibu kota membuat sebuah pohon setinggi 20 meter di Jalan Cut Mutia Menteng, Jakarta Pusat tumbang. Pohon yang tumbang sempat menutup akses jalan di kedua arah. Pohon juga menyebabkan pelang rambu lalu lintas roboh. Untuk membuka akses jalan, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta dikirim ke lokasi untuk mengevakuasi pohon yang tumbang. Operasi penyelamatan pilot Susi Air yang diduga disandra KKB di Papua dilakukan setelah evakuasi pekerja puskesmas di Nduga selesai. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut keberadaan pilot Susi Air yang diduga disandra kelompok kriminal bersenjata di Nduga masih diobservasi oleh TNI dan Polri. Sementara para pekerja puskesmas yang sudah berhasil diselamatkan dari distrik Paro telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Serai baru! Setetes, bersihkan semua bau sadis. Swagger! Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis, hilang. Bersihnya gak ada lawan. Ada ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah gak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Keluar dulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru dengan ekstrak zaitun dan Active Profit Amino menguatkan rambut dari akar sampai ujung. Emosi perfumnya jaga rambut berhijabmu tetap segar dan wangi. No rontok, no apek dengan Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Cuma Emerald Hijab Shampoo yang ngerti rambut berhijab kita. Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. Jinja pedas. Pedas, 맛있다. Cheesy and chewy nurul. Omostamnya. Sedap Selection dari Wings Food. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra,
yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. ingat Mama. Ingat Tempra. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscare. Neoremasil. Neoremasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Masih di Sapa Indonesia Malam, saudara saya Niluh Puspa. TNI Polri menyiapkan operasi pencarian pilot Susi Air yang diduga disandra kelompok kriminal bersenjata di Papua. Aparat keamanan mengaku sudah mendeteksi keberadaan pilot asal Selandia Baru itu. TNI Polri sedang menyiapkan operasi khusus untuk menyelamatkan pilot Susi Air yang pesawatnya dibakar kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Pilot yang dicari bernama Philip Mark, warga negara Selandia Baru. Philip bekerja di PT ASI Pujiastuti Aviation. Saat kejadian ia sedang bertugas menerbangkan pesawat Susi Air dari Timika ke Paro, Nduga. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menyebut ia bersama Pangdam 17 Cendrawasih serta pimpinan daerah tengah berkomunikasi dengan tokoh masyarakat dan gereja untuk membantu pembebasan pilot Susi Air. Pilot ini sementara memang masih tidak jauh dari Paro. Saya Bapak Pangdam telah berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh gereja dari Kingmi. Kami minta juga ada bantuan dari masyarakat setempat yang dekat dengan kelompok KKB ini untuk berkomunikasi supaya pilot yang selama ini kan melayani di Paro, itu kasihan masyarakat di Paro, ini bisa segera dikembalikan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan telah mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Kapolri menambahkan, pemerintah Selandia Baru sudah menyerahkan operasi penyelamatan kepada TNI Polri. Saat ini TNI Polri dengan anggota Satgas dan Mekaten sedang melakukan pencarian. Dan kita sudah bicara dengan beberapa, khususnya New Zealand sendiri, bahwa serahkan kepada kita dan kita akan ambil langkah-langkah penyelamatan terhadap pilot dari Susi Air yang saat ini sedang. Kalau untuk penumpang sendiri. Sementara Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku sudah mendeteksi lokasi keberadaan pilot yang dicari. Belum, tapi sudah terdeteksi. Ya nanti makanya dengan tadi sudah kita evakuasi dengan 15 ya nanti prioritasnya sekarang ini untuk mencari pilotnya. Pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan sang pilot tak lepas dari rangkaian upaya evakuasi 15 pekerja pembangunan Puskesmas Paro yang mendapat ancaman dari kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya. Pesawat Susi Air yang rencananya untuk mengevakuasi para pekerja justru dibakar dan pilotnya disandera. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, aparat keamanan masih mencari keberadaan pilot Susi Air yang hilang di Papua. Bagaimana langkah dari Susi Air untuk menyelamatkan pilot asal Selandia Baru itu? Kita tanyakan kepada kuasa hukum Susi Air, Donald Faris. Mas Faris, selamat malam. Malam, Pak Niluh. Ya, jadi sampai dengan malam hari ini apa informasi terbaru yang didapatkan oleh tim Anda soal keberadaan dari pilotnya? Ya, terima kasih. Pertama, sudah 3 kali 24 jam kami dalam posisi menunggu. Tentu saja tidak dalam posisi menunggu, tetapi juga secara aktif memberikan data dukung informasi kepada otoritas yang berwenang untuk dapat mendukung upaya pencarian pilot kami, Philip Martens, yang sudah bertugas selama 13 tahun di Susi Air. Data dukung itu tentu bagian dari peran kami dengan itikat baik selaku penerbangan sipil memberikan informasi kepada otoritas berwenang. Karena prinsipnya Niluh, kami Susi Air ini kan penerbangan sipil yang tidak punya kewenangan untuk melakukan penetrasi ke area-area rawan seperti itu. Kita tidak bisa melakukan langkah-langkah
yang sifatnya pro justisia atau langkah-langkah yang sifatnya sebenarnya yang kami pahami itu terjadi karena tidak hanya akses yang sulit Niluh, tetapi juga disebabkan karena tentu saja otoritas yang berwenang tidak mungkin akan membuka seluruh informasi yang berkaitan dengan proses pencarian pilot kami. Kami yakin dan percaya otoritas berwenang melakukan fungsinya dengan baik, melakukan pendekatan baik itu soft approach, kemudian pendekatan yang sifatnya terukur untuk menemukan. Yang paling penting bagi kami, pendekatan apapun itu, tujuan terbesar dari proses yang sedang dilakukan ini adalah pilot kembali. Susi Air tentu menderita kerugian material, tetapi beyond itu, kerugian imaterial terbesar adalah belum ditemukannya pilot kami yang sudah mendedikasikan selama 13 tahun. Dan lebih daripada itu, Niluh, penting kami sampaikan yang dirugikan adalah masyarakat Papua itu sendiri. Secara umum, ada data dukung yang penting yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, termasuk juga mudah-mudahan pihak-pihak yang mendengar percakapan kita ini. Sepanjang tahun 2022 saja, di Pulau Papua, Susi Air melayani 20.464 penerbangan. Itu include kepada daerah yang terjadi kondisi yang tidak kita inginkan hari ini. So yang mau kami sampaikan, begitu besarnya kontribusi kita menjalankan tugas negara, menghubungkan titik-titik terjauh yang tidak bisa diakses oleh masyarakat, melayani masyarakat Papua. Di situ kemudian rasionalitasnya kenapa hal seperti ini tidak boleh terjadi sebenarnya. Iya, kita sepakat dengan itu. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Anda dari tadi menyebut soal sudah 13 tahun pilot Anda ini bekerja untuk Susi Air di Papua begitu. Sebenarnya mungkin bisa Anda gambarkan kepada kami profilnya itu ini bagaimana? Apakah memang sudah artinya itu sudah begitu sering menghadapi situasi-situasi yang membahayakan begitu ketika bertugas di Papua? Boleh dicerita Mas Faris? Secara singkat, Papua itu daerah yang unik, butuh tantangan luar biasa, butuh kemampuan karena berbeda pilot yang di daratan dengan pilot yang di gunung. Kalau yang diterbangkan oleh Philip Martens, warga kewarganegaraan Selandia Baru, itu adalah jenis pesawat Pilatus Porter, dia terbang dengan ketinggian tertentu di daerah pegunungan. Jadi tidak semua orang butuh pelatihan khusus untuk bisa terbang di daerah situ. Pertanyaan sederhananya, sudah berapa lama dia di Papua? Sudah lebih kurang 6 tahun Philips terbang di Papua, dan memiliki istri yang berkewarganegaraan Indonesia, satu anak juga. Jadi itu profil portofolio sederhana dari yang artinya udah 6 tahun, artinya sudah tahu ya bagaimana situasi, kemudian mana titik-titik rawan. Informasi yang disampaikan oleh Panglima TNI bahwa Susi Air ini juga sudah sempat diberikan peringatan soal titik-titik rawan yang ada di wilayah Papua. Benar begitu, Mas Faris? Saya sebenarnya menghindari untuk berpolemik terkait dengan hal ini. Kami akan jelaskan setelah kondisi pulih, setelah Philips ditemukan. Tapi informasi seperti itu memang selalu disampaikan kepada setiap maskapai yang ada di sana, Mas Faris? Saya luruskan sedikit. Lagi-lagi saya sebenarnya menghindari polemik dengan otoritas yang berwenang untuk menyampaikan hal ini, agar kemudian tidak kontraproduktif dengan upaya pencarian. Tapi Niluh, prinsipnya begini, ini kan penerbangan perintis yang dibiayai oleh negara, dalam hal ini APBN dan APBD, di mana negara juga menentukan daerah-daerah yang kemudian akan diterbangkan dengan penerbangan perintis ini. Nah, sehingga daerah-daerah yang dituju tersebut adalah daerah yang sudah disepakati dan dianggap penting diberikan daya pelayanan oleh penerbangan perintis. Kalau saja daerah itu rawan, tentu kami diperoleh atau tidak boleh terbang ke situ. Ini kan otoritas penerbangan seperti Airnav juga artinya Anda mau mengatakan bahwa titik hilangnya itu tidak masuk dalam diinformasikan bahwa itu adalah titik rawan, begitu? Singkat saja, kami sudah terbang selama 12 tahun di situ ke bandara di Poro tersebut, Kabupaten Dunga. Nah, kalau memang ada, saya paham bahwa situasi kadang-kadang dia bisa stabil, kadang-kadang tidak stabil. Kalau saja kondisinya tidak stabil, NOTAM dilarang terbang ke daerah situ,
Saya pastikan Susi Air akan patuh. Oke, tapi artinya tidak ada peringatan tidak boleh ada terbang ke larangan. titik itu. Itu yang mau Anda Betul. sampaikan ya Mas Faris ya? Pada hari itu, pada jam itu tidak ada larangan Oke. terbang pada titik Baik, itu. Gitu. Mas Faris, komunikasi dengan pihak pemerintah Selandia Baru apakah juga sudah dilakukan seperti apa sampai dengan saat ini? Kami berkomunikasi dengan, karena ini kan hubungan industrial sebenarnya antara, tapi ada keluarga negara lain, ya ini warga negara Selandia Baru, tentu kami juga sampaikan informasi kepada pihak kedutaan besar. Tapi persis dan spesifiknya seperti apa dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh kedutaan besar, saya pikir tidak mungkin kami akan ungkap di forum dialog ini, gitu kira-kira. Oke, Mas Faris, Kapolri juga menyampaikan bahwa proses pencarian ini juga melibatkan warga sekitar, begitu, warga yang ada di sana untuk membantu mempercepat proses ditemukannya pilot pilot dari Susi Air. Bagaimana sejauh ini, Mas Faris, soal ini? Apakah juga pihak Anda juga melakukan komunikasi dengan warga sekitar, begitu, untuk membantu juga mempercepat proses pencarian ini? Ya. Saya paham ada dua karakter masyarakat sebenarnya yang tentu saja merasa kontribusi Susi Air, kontribusi penerbangan perintis signifikan kepada mereka. Mereka dirugikan dalam posisi seperti ini. Nah, mereka yang dirugikan ini saya yakin juga mensuplai informasi yang berimbang dan tentunya penting bagi kami. Dan saya memahami informasi itu menjadi sesuatu yang sangat berguna dan menjadi puzzle yang penting bagi otoritas berwenang untuk melakukan tindakan. Apapun tindakan itu, kita berharap apakah itu persuasif atau apapun itu kami mendukung. Pada pokoknya, agenda terbesar adalah kami keluarga besar Susi Air menunggu pilot tersebut, warga Papua menunggu yang bersangkutan kembali untuk bisa terbang dan membantu mereka menghubungkan jarak-jarak terjauh. Dan jangan lupa ada keluarganya juga yang menunggu di rumah. Baik, kita semua tentu menunggu agar peristiwa ini bisa, atau pilot Anda, pilot Susi Air ini bisa segera ditemukan. Terima kasih Mas Donald Faris, kuasa hukum dari Susi Air. Sehat selalu. Terima kasih. Saudara, Sapa Indonesia malam akan kembali dengan informasi seorang ibu muda yang jadi tersangka pelecehan 17 anak di Jambi saat ini menjalani tes kejiwaan. Tes ini dilakukan untuk mengetahui kondisi jiwa dan mental karena hingga kini tersangka belum mengakui telah melecehkan belasan anak. Selengkapnya akan hadir usai jeda. Aku makanan itu penting banget, tapi dulu nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Buat aku makanan itu penting banget, tapi dulu nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ni buatkan Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. 진짜 pedas. Korean cheese보다 니 바버린nya Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. pedas, 맛있다. Sedap Selection Dirty Wings Food. Duh, keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok.
Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru dengan ekstrak zaitun dan Active Profit Amino menguatkan rambut dari akar sampai ujung. Emosi perfumnya jaga rambut berhijabmu tetap segar dan wangi. No rontok, no apek dengan Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Cuma Emerald Hijab Shampoo yang ngerti rambut berhijab kita. Virus kuman bakteri terus menyebar. Pakai Super Sol Karbol Wangi Sereh dengan Pine dan Sereh Oil plus double antibacterial agent, efektif 99,99% bunuh virus kuman bakteri. Saatnya beralih ke Super Sol, Super Solution. Wingscare. Nih buat kamu Sedap Selection. Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheese보다 네 바버린야 Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost done. juga ada yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Misedap selection. Dirty Wings Food. Saudara Presiden Joko Widodo meninjau pasar Bakti di Kota Medan, Sumatera Utara. Presiden mengecek harga dan kelancaran distribusi bahan-bahan pokok di pasar. Presiden mengecek penyaluran beras Bulog yang dilakukan melalui operasi pasar. Presiden berharap beras Bulog dijual di bawah Rp10.000 per kilonya. Selain mengecek harga beras, Jokowi juga mengecek harga kebutuhan lainnya seperti daging dan telur. Di pasar di Kota Medan ini, Presiden juga memastikan harga minyak goreng stabil di kisaran Rp14.000 per liter. Beras, ini operasi pasar, nanti kita cek di beberapa warung di dalam tadi juga sudah terima beras dari Bulog 5 kilo harga 49.000, saya kira juga artinya harga dijualnya nanti kan per kilonya di bawah 10.000 juga akan baik. Kualitasnya juga bagus, Pak? Kualitasnya bagus tadi, kalau berasnya bagus. Kondisi minyak goreng gimana, Pak? Kondisi minyak goreng? Minyak goreng harga juga tadi 14.000, masih baik. Informasi lain, saudara, seorang ibu muda yang jadi tersangka pelecehan 17 anak di Jambi saat ini menjalani tes kejiwaan. Tes ini dilakukan untuk mengetahui kondisi jiwa dan mental karena hingga kini tersangka belum mengakui telah melecehkan belasan anak. Kasus dugaan pelecehan yang dilakukan seorang perempuan terhadap 17 anak di kota Jambi terus bergulir. Tersangka saat ini menjalani tes kejiwaan selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Dengan aturan kita minimal 14 hari dulu kita sekitar 2 minggu ya. Pak, bisa dijelaskan sedikit rangkaian apa saja yang dilakukan, pemeriksaan apa aja? Jalan terus ya. Oke. Masalah pemeriksaan terus jalan terus. Kita nanti di sini kan akan masalah pemeriksaan kejiwaan yang harus kita lakukan di sini. Kasih jalan. Sehingga ya, Bang, aman, Bang. kita perlu waktu. Direktur Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Andri Ananta menjelaskan, hingga saat ini tersangka tidak mengakui telah melecehkan 17 anak. Tersangka juga tidak mengakui telah memperlihatkan video asusila pada para korban sebagai modusnya. Tersangka ini belum mengakui apa yang menjadi laporan dari para korban, ya, karena terakhir dalam pemeriksaan kita tanyakan kembali ya, tentang kejadian yang dialami oleh para korban, termasuk video-video, foto-foto yang ada di handphone yang selama ini diperlihatkan kepada korban. Jadi si tersangka ini tidak mengakui bahwa memiliki video, memiliki foto, apalagi memperlihatkan kepada korban. Sementara itu, 10 anak yang diduga menjadi korban pelecehan saat ini menjalani pemulihan psikologis dan kesehatan di Panti Rehabilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi. Polisi juga telah membuka posko aduan untuk menerima laporan warga yang anaknya diduga jadi korban pelecehan. Sebelumnya, polisi menangkap tersangka pada Jumat malam setelah menerima laporan orang tua korban. Tersangka yang memiliki rental PlayStation diduga mengiming-imingi jam tambahan bermain game sebagai modus pelecehan seksual. Jumadi, Kompas TV, Jambi. Menteri Kominfo Johnny G. Plate Kamis pagi tidak menghadiri pemanggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan menara pemancar seluler 4G Kominfo. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.
Tuntutan hukuman 2 tahun penjara membuat Baikuni Wibowo merasa niat baiknya menyalin rekaman CCTV yang mengungkap kebohongan Sambo tak dihargai. Saya memiliki niat yang tulus membantu para penyidik dengan memberikan salinan CCTV tersebut. Tapi niat saya untuk membantu malah membuat saya sampai ke persidangan hari ini. Inilah satu kenyataan bahwa sekeluarga dipermalukan karena saya telah berniat baik. Simak selengkapnya dalam Rosi, Ayah Baikuni. Kejujuran itu mahal. Kamis 9 Februari pukul 8:30 malam. Eksklusif di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update. Seekor ular sanca kembang dengan panjang sekitar 4 meter masuk ke area Pendopo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ular sanca langsung dievakuasi petugas keamanan. Kemunculan ular sempat mengagetkan pegawai Pemda Kabupaten Sukabumi. Ular dengan berat 19 kg ini diduga berasal dari gorong-gorong belakang gedung. Satpam Pendopo bersama petugas kebersihan langsung mengamankan ular tersebut. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Chilgo, untuk daya tahan tubuh Arsy dan Arsya. Morinaga Chilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil. Kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Nih buat kamu, Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya Rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheese보다 네 마블링이야 Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Misedap Selection. Dirty Wings Food. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Sereh baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Sereh. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mix Food. Besti, basah tuh. Ya, padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Wash roll-on hijab chic baru. Ada Active Burst Fragrance, solusi hijabers aktif. Makin aktif, makin wangi. 2 kali lebih efektif kurangi keringat dan bau badan.
Ekstra green tea, ketiak tampak cerah. 0% alkohol, fix halal. Bener, udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Posh roll on, hijab chick. Freshnya on, aktifnya on. Saudara, Kejaksaan Agung mengonfirmasi ketidakhadiran Menteri Kominfo Johnny G. Plate untuk diperiksa sebagai saksi pada Kamis pagi. Plate dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan ulang pada Selasa 14 Februari mendatang. Kejagung mengonfirmasi jika Menkominfo Johnny G. Plate telah mengirimkan surat alasan mangkir dalam pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis pagi. Kejagung menyebut Menkominfo Johnny G. Plate meminta agar pemeriksaan dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan BTS dilakukan pada 14 Februari pekan depan. Kita sudah melayangkan panggilan 1 minggu lalu Presiden RI dalam acara Puncak Pres Nasional di Medan. Yang kedua, mewakili pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI yang diagendakan penjelasan pemerintah terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijadwalkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 13.00. Artinya, beliau juga menyampaikan bahwa akan hadir dan sanggup hadir pada Selasa 4 Februari 2023. Menteri Kominfo Johnny G. Plate Kamis pagi tidak menghadiri pemanggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan menara pemancar seluler 4G Kementerian Kominfo. Plate tidak hadir karena mengikuti rangkaian Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara. Plate sebelumnya dijadwalkan oleh Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan pada pukul 9 Kamis pagi. Presiden Joko Widodo, saudara, merespons pemanggilan Menteri Kominfo Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung. Presiden Jokowi meminta semua menghormati proses hukum. Apanya? Ya, kita semua harus menghormati proses hukum. Semuanya harus menghormati proses hukum. Itu aja. Saudara, Presiden Joko Widodo menghadiri Puncak Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Sumatera Utara. Dalam pidato sambutannya di Hari Pers Nasional 2023, Presiden Joko Widodo memberi support atas perkembangan pers saat ini, terutama di dunia digital. Presiden Jokowi berterima kasih kepada pers atas kontribusinya membuka harapan orang biasa seperti Jokowi mengantarkannya bisa menjadi presiden. Kesana kemari, runtang-runtung, saya jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan, dengan rekan-rekan wartawan. Dan terbukti, insan pers telah membuka harapan. Orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden. Pada peringatan Hari Pers Nasional kali ini, Kompas TV, saudara, meraih Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022. Program Berkas Kompas meraih penghargaan tersebut untuk kategori jurnalistik televisi. Anugerah Jurnalistik Adi Negoro diberikan pada program Berkas Kompas dalam episode Siapa Jaga Masyarakat Adat. Tak hanya Kompas TV, Kompas.id juga yang merupakan platform digital harian Kompas juga meraih Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022 kategori jurnalistik siber. Sementara harian Kompas juga menjadi pemenang untuk kategori jurnalistik karikatur. Anugerah Adi Negoro merupakan wadah apresiasi karya jurnalistik atau produk berita di semua platform. Kalau di kami ini kan ada kolaborasi antara Kompas TV, ada kompas.com, harian Kompas dan juga Kontan yang ingin mengangkat tentang isu-isu atau tema-tema tentang sosok-sosok atau pihak-pihak yang termarginalkan. Ketika itu kami meeting bahwa ada masyarakat adat di beberapa daerah di Indonesia yang sepertinya membutuhkan kami untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Sehingga terciptalah tema liputan ini untuk kemudian kami tayangkan di program Berkas Kompas dan juga sinergi dengan harian Kompas, Kontan maupun dengan kompas.com.
Kita ke informasi lain, Saudara. Terdakwa penghalangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin menjalani sidang dengan agenda duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dupliknya, penasihat hukum Hendra Kurniawan menyatakan kliennya hanya menjalankan perintah kedinasan Verdi Sambo untuk mengamankan CCTV. Hendra Kurniawan menjalankan perintah tersebut karena tidak mengetahui adanya rekayasa pembunuhan berencana Yosua. Untuk itu, seharusnya hanya Verdi Sambo yang dimintai pertanggungjawaban sebagai pemberi perintah. Majelis Hakim yang mulia, bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan tindakan apapun untuk melaksanakan perintah jabatan dengan itikat baik dan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya dengan memberikan perintah kepada jajaran anggota kepolisian di bawahnya berupa screening, cek, amankan, dan koordinasikan terhadap CCTV di Komplek Polri Duren 3 sekalipun di kemudian hari perintah yang diberikan oleh atasan terdakwa yaitu Verdi Sambo merupakan skenario rekayasa kebohongan yang dibangun oleh saksi Verdi Sambo untuk menutupi perbuatan melawan hukum. Akibat hukumnya, saksi Verdi Sambo harus dimintai pertanggungjawaban selaku atasan terdakwa selaku pemberi perintah. Penasihat hukum terdakwa penghalangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua Arif Rahman Arifin menyalahkan Hendra Kurniawan karena membuat kliennya menjadi terdakwa. Hendra justru lapor ke Verdi Sambo saat Arif Rahman mengetahui rekaman CCTV menunjukkan Yosua masih hidup. Saksi Hendra Kurniawan selaku pimpinan tertinggi Biro Paminal Divisi Propam Polri dan bagian tim sus yang dibentuk oleh Kapolri merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk melanjutkan laporan terdakwa saksi Arif Rahman kepada atasan saksi Verdi Sambo, yaitu Bapak Kapolri. Namun, malah melaporkan temuan tersebut kepada saksi Verdi Sambo dan menempatkan terdakwa Arif Rahman dalam keadaan sulit hingga tertekan, telah menyebabkan terdakwa Arif Rahman Arifin kehilangan percaya diri dan dilema moral untuk mengambil tindakan melawan perintah saksi Verdi Sambo. Dalam sidang duplik, penasihat hukum terdakwa penghalangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua Agus Nurpatria menegaskan kliennya bukan pihak yang menyebabkan DVR CCTV di rumah dinas Verdi Sambo rusak. Hal itu karena dalam persidangan, jaksa tak bisa mengungkap siapa yang mengakses DVR hingga mengakibatkan kerusakan. Tidak jeli menyimpulkan terkait DVR yang rusak karena berdasarkan fakta persidangan bahwa terungkap bahwa DVR tersebut telah diakses pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, tanggal 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, tanggal 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. Pada tanggal-tanggal yang telah disebutkan tadi, DVR tersebut dalam penguasaan saksi Baikuni dan tidak terungkap siapa yang mengakses DVR tersebut yang menyebabkan pada akhirnya DVR tersebut rusak. Sehingga perbuatan yang didakwakan atau dituntut oleh penuntut umum bukanlah perbuatan yang dapat dikualifikasi memenuhi unsur pasal 33 Undang-Undang ITE. Maka terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama demi hukum harus dibebaskan segala dakwaan. Sorotan lain, Saudara, usulan Kementerian Agama untuk menaikkan biaya haji menjadi 69 juta rupiah mendapat sorotan DPR. Dalam pembahasan, Komisi 8 DPR menilai kenaikan biaya hampir 100% di tahun ini, Saudara, sangat memberatkan jemaah. Hotel-hotel yang di tempat Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama masih mengkaji komponen biaya haji untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji. Komisi 8 menyoroti biaya akomodasi termasuk biaya penerbangan yang diusulkan Kementerian Agama. Komisi 8 juga menyoroti peluang jemaah akan kesulitan melunasi biaya haji jika dinaikkan tahun ini. Kita akan banyak jamaah yang gagal berangkat karena kita mendapatkan waktu pelunasan, andaikan panja ini bisa menyelesaikan di tanggal 14, waktunya paling panjang hanya 1 bulan saja. 1 bulan dengan pelunasan 44 juta bagi jamaah, bagi kami itu tidak terbayangkan dari profil jamaah kita. Selain soal biaya haji, Komisi 8 DPR juga menyoroti terkait durasi ibadah haji di Arab Saudi. Waktu 40 hari yang biasa ditempuh jemaah haji selama ini dianggap bisa dikurangi. Maka kami coba berkomunikasi dengan berbagai pihak. Satu, di otoritas bandara di Jeddah, mendapatkan, kami berkeyakinan kalau pemerintah sungguh-sungguh dengan segala kemampuan negosiasi,
tahun ini saja kita bisa laksanakan haji 35 hari. Sementara untuk tahun 2024, kami meminta pemerintah tidak perlu lagi dibicarakan kemungkinan bisa 30 hari. Karena kami yakin bisa 30 hari di tahun 2024. Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan biaya rata-rata penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 sebesar 98,8 juta rupiah. Dari jumlah ini, pemerintah mengusulkan kepada DPR biaya haji yang dibebankan ke jemaah sebesar 70% dari biaya rata-rata BPIH, yakni 69,1 juta rupiah. Menurut Kementerian Agama, komponen biaya haji per jemaah terdiri dari biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi sebesar 33 juta rupiah. Biaya akomodasi di Mekah sebesar 18 juta rupiah. Biaya akomodasi di Madinah sebesar 5,6 juta rupiah. Biaya hidup atau living cost sebesar 4 juta rupiah. Biaya visa haji 1,2 juta rupiah. Dan paket layanan masyair atau proses ibadah haji selama di Arafah, Mina, dan Musdalifah sebesar 5,5 juta rupiah. Tahun ini Indonesia kembali mendapatkan kuota haji sama seperti sebelum pembatasan diberlakukan oleh Arab Saudi akibat pandemi. Selain itu, tidak ada lagi pembatasan usia bagi jemaah haji seperti tahun lalu. Dari total 221.000 kuota jemaah haji Indonesia, ada 203.000 lebih kuota untuk jemaah haji reguler. Sementara ada 17.000 lebih kuota untuk jemaah haji khusus. DPR kembali akan membahas persoalan biaya haji dan durasi haji bersama Kementerian Agama pada pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lain, Saudara, Polri mengirimkan 26 personel ke Turki dan Suriah untuk misi kemanusiaan SAR dan medis korban gempa. Tim yang dikirim Polri terdiri 3 unsur, yaitu tim medis, tim DVI, dan tim K9. Tim Satgas Kemanusiaan Polri ini akan diberangkatkan bersama bantuan kemanusiaan dari Indonesia yang dikoordinasikan BNPB dan Basarnas. Tim Polri ini diperkirakan akan bertugas selama 1 bulan. Tim Polri ini juga sudah mempersiapkan diri untuk kondisi medan pasca gempa serta cuaca dingin. Polri mengirimkan 3 unsur yang diminta di dalam rapat kemarin. Pertama, tim medis. Kedua, tim DVI, dan ketiga tim K9. Jumlah tim ini ada 21 orang, ditambah dengan Kasatgas dan staf, sehingga Gempa yang mengguncang Turki dan Suriah menyebabkan 2 WNI meninggal. Salah satunya warga Denpasar, Bali. Orang tua sudah mengikhlaskan anaknya dimakamkan di Turki. Petugas SAR berjuang siang malam mencari korban di reruntuhan bangunan yang ambruk pasca Turki dan Suriah diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,8. Sampai malam ini korban tewas akibat gempa di Turki dan Suriah mencapai 16.035 orang, sementara yang luka-luka mencapai 65.000 orang. Kementerian Luar Negeri menyebut ada 2 WNI yang meninggal dalam kejadian itu. Selain itu, tim dari KBRI Ankara berhasil mengevakuasi 123 orang. Pada saat tim berada di sana, kita mendapatkan informasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang menjadi korban meninggal, yaitu 1 ibu beserta anaknya yang saat ini sudah dibantu oleh tim untuk proses pemulasaraannya. Kementerian Luar Negeri menyebut terdapat 6.500 WNI di Turki dan 1.557 WNI di Suriah. Total WNI yang terdampak gempa ada 500 orang. Korban meninggal adalah Nia Marlinda yang menikah dengan warga Turki pada 2021. Keluarga sudah ikhlasnya dimakamkan di Turki. Terlalu lama di perjalanan, kondisi tubuh sudah kena reruntuhan itu sudah tidak baik, maka kita ikhlaskan kubur di sana saja. Tidak ada beda di sana dan di sini, bumi Tuhan satu. Di sana maupun di sini satu. Cuma yang disayangkan nanti kelamaan di perjalanan akan jadi busuk atau apa, kurang elok lah, kurang sedap lah gitu ya. Berbagai negara termasuk Indonesia sudah mengirimkan bantuan peralatan dan obat-obatan untuk membantu korban gempa di Turki dan Suriah. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lain di Sapa Indonesia Malam masih akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatnya counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXN efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain, sejak 1972 PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat Mama, ingat Tempra. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mix Food. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Besti, basah tuh. Ya, padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Wash roll-on hijab chic baru. Ada Active Burst Fragrance, solusi hijabers aktif. Makin aktif, makin wangi. 2 kali lebih efektif kurangi keringat dan bau badan. Ekstra green tea, ketiak tampak cerah. 0% alkohol, fix halal. Bener, udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Wash roll-on hijab chic. Freshnya on, aktifnya on. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saudara, petugas penyelamat gempa Turki berhasil menyelamatkan 2 orang korban dari tumpukan puing yang mampu bertahan selama 72 jam pasca gempa. Korban meninggal akibat gempa Turki kini lebih dari 16.000 jiwa. Tim penyelamat di Turki berhasil menyelamatkan seorang pria dari tumpukan puing akibat gempa yang mengguncang Turki di wilayah Antakya. Korban selamat langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapat perawatan medis lebih lanjut. Sementara di wilayah Diyarbakir, Turki, petugas penyelamat berhasil mengeluarkan seorang gadis kecil yang mampu bertahan di tumpukan puing bangunan pada Kamis waktu setempat. Tim penyelamat terus berupaya mencari korban selamat ataupun meninggal di tengah cuaca dingin serta gempa susulan di wilayah Turki. Saudara, bayi selamat dari gempa yang mengguncang Turki Suriah kini sudah dalam perawatan medis lebih lanjut. Bayi ditemukan setelah 10 jam tertimbun dalam puing-puing bangunan rumah. Kondisi bayi berumur 3 jam sebelum gempa ini sedang menjalani perawatan medis lebih lanjut karena mengalami luka memar di seluruh badannya akibat tumpukan puing yang menimpanya. Bayi perempuan ini ditemukan oleh tim penyelamat 7 jam pasca gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang Turki Suriah. Bayi berhasil diselamatkan oleh warga setempat di wilayah Cinderes setelah 10 jam tertumpuk di puing bangunan. Namun sang ibu dari bayi yang diselamatkan tersebut tak mampu tertolong dalam kondisi bernyawa. Ibu dari sang bayi dimakamkan secara massal dengan korban gempa lainnya pada Kamis waktu setempat. Usai jeda, kami akan ajak Anda ke Madrid, Spanyol menyaksikan pembuatan gitar berbahan kayu yang dikeringkan selama 50 tahun dan dijual seharga lebih dari 600 juta rupiah. Imajinasi dimulai dari Java Pay.
Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Paint, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru dengan ekstrak zaitun dan aktif profit amino menguatkan rambut dari akar sampai ujung. Emosi perfumnya jaga rambut berhijabmu tetap segar dan wangi. No rontok, no apek dengan Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Cuma Emerald Hijab Shampoo yang ngerti rambut berhijab kita. Cuma di First Media, serba lebih bikin lagi. Cuma di First Media, lebih kencang, lebih kencang, lebih bebas. Cuma di First Media, serba lebih bikin lagi. Cuma di First Media, lebih kencang, lebih kencang, lebih bebas. First Media. 네 부학감무 미소답 Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya Rich and creamy. Cobainnya sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheese보다 네 바버린nya Korea. Cheesy and chewy 누르. 어머 sedapnya. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas 맛있다. 미소답 Selection. Dirty Wings Food. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Besti, basah tuh. Ya, padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Wash Roll-On Hijab Chic baru. Ada Active Burst Fragrance, solusi hijabers aktif. Makin aktif, makin wangi. 2 kali lebih efektif kurangi keringat dan bau badan. Ekstra green tea, ketiak tampak cerah. 0% alkohol, fix halal. Bener, udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Wash Roll-On Hijab Chic. Freshnya on, aktifnya on. Keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru dengan ekstrak zaitun dan aktif profit amino menguatkan rambut dari akar sampai ujung. Emosi perfumnya jaga rambut berhijabmu tetap segar dan wangi. No rontok, no apek dengan Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Cuma Emerald Hijab Shampoo yang ngerti rambut berhijab kita. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Di bagian akhir dari Sapa Indonesia malam ini kami ajak Anda ke Madrid, Spanyol untuk menyaksikan pembuatan gitar berbahan kayu yang dikeringkan selama 50 tahun. Harga gitar ini mencapai 687 juta rupiah dan dipakai para legenda dunia seperti The Rolling Stones. Dan informasi ini sekaligus juga menutup Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Niluh Puspa. Dan saya Liviana Charlisa. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda di Sapa Indonesia malam. Sampai jumpa. Jalinan nada yang mengalun ini bukan berasal dari instrumen gitar biasa. Inilah gitar buatan para perajin gitar di studio Mariano Conde di Madrid, Spanyol. Pembuatan gitar di tempat ini dilakukan dengan metode tradisional.
cliente profesional es nuestro cliente. Son encargos que vamos adaptando esa guitarra a la pulsación de esa persona. Para ello cogemos materiales, cogemos pulsaciones, tiros de cuerda de diferentes largos, a uno le va mejor una, a otro le va mejor otra, es decir, muy personalizado y luego dar el sonido que ellos buscan. Tak kalah istimewa adalah pengaplikasian bahan pelindung gitar atau pernis dengan metode tahun 1800-an, yakni menggunakan alkohol dan batuan vulkanik yang dihancurkan. Gitar didiamkan 2 bulan agar pernis mengering dan gitar menghasilkan suara yang indah. Karena dibuat dengan tangan, gitar tak diproduksi massal. Dalam setahun, studio gitar ini hanya memproduksi 35 buah gitar saja, yang per buahnya dihargai mulai dari 58 juta hingga 687 juta rupiah. Pesanan gitar datang dari seluruh penjuru dunia seperti Amerika, Jepang, dan Prancis, serta digunakan oleh para musisi dunia seperti Ed Sheeran, Leonard Cohen, hingga The Rolling Stone. Tuntutan hukuman 2 tahun penjara membuat Baikuni Wibowo merasa niat baiknya menyalin rekaman CCTV yang mengungkap kebohongan Sambo tak dihargai. Saya memiliki niat yang tulus membantu para penyidik dengan memberikan salinan CCTV tersebut. Tapi niat saya untuk membantu malah membuat saya sampai ke persidangan hari ini. Inilah satu kenyataan bahwa sekeluarga dipermalukan karena saya telah berniat baik. Simak selengkapnya dalam Rosi, Ayah Baikuni. Kejujuran itu mahal. Kamis 9 Februari pukul 8:30 malam. Eksklusif di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Selamat saudara, program Berita Utama kembali hadir mengisi ruang informasi Anda selama 1 jam ke depan bersama dengan saya Rizona Gali. Dan saya masih Sertarigan. Saudara, usai ibu muda ditetapkan sebagai tersangka pelecehan 17 anak di Jambi, suami pelaku semakin terpuruk. Informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan dalam berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lain, diantaranya. Seorang gadis Suriah berusia 7 tahun menjadi viral karena menunjukkan ketangguhannya melindungi sang adik saat mereka berdua tertimbun puing-puing di Suriah. Karena memudaknya peserta 1 abad NU dari berbagai daerah yang datang ke Sidoarjo, sejumlah peserta menunaikan ibadah sholat di dalam gereja. Di akhir acara, kami juga akan menayangkan sebuah video pilihan fenomena angin kencang yang menerjang kota Depok, Jawa Barat. Informasi pertama saudara, diduga akibat korsleting sebuah rumah dan 2 kios sembako warga di Jalan Komjeng Muhammad Yasin, Kendari, Sulawesi Tenggara terbakar. Tidak akan itu, manakah pemadamnya? Allahu Akbar, ya Allah. Pemadam itu begitu nih kerjanya, Pak. Nanti habis baru. Api dengan cepat membakar bangunan dan kios milik warga. Besarnya kobaran api bahkan merembet ke bangunan gudang Rumah Sakit Umum Alia 3. Salah satu pemilik kios menangis melihat bangunan kiosnya ludes terbakar. Kebakaran pertama kali diketahui warga pada pukul 5 pagi. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Tapi kenapa lamanya? Ya Allah. Dia akan ke situ itu nanti. Sebanyak 10 rumah petak, kontrakan dan toko bangunan di Padang, Sumatera Barat ludes terbakar pada Kamis dini hari. Sebanyak 40 warga mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang menghanguskan 10 rumah kontrakan.
Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit membuat proses pemadaman sedikit terhambat. Akibat kebakaran ini 40 warga mengungsi karena rumah kontrakan yang mereka tinggali ludes terbakar. Sementara itu saudara, sebuah SPBU di Pulau Nusa Ceningan, Kabupaten Kelungkung, Bali terbakar. Warga dibuat panik melihat kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi di area SPBU. Kebakaran dipicu dari percikan api akibat korsleting dari sepeda motor. Api kemudian menyambar ke jerigen yang berisi bensin. Upaya pemadaman dilakukan dengan menggunakan alat seadanya karena di wilayah ini belum tersedia mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran ini, 3 mesin pompa SPBU rusak dan warga Nusa Ceningan sementara diarahkan membeli BBM di Nusa Penindah. Selanjutnya, saudara, sekelompok pemuda bersenjata tajam menyerang warga di kawasan Cipadu, Larangan, Kota Tangerang. Sambil membawa berbagai senjata tajam, kelompok pemuda ini menyerang warga. Mereka juga menembakkan petasan ke arah permukiman. Belum diketahui motif para pemuda ini melakukan penyerangan, namun aksi ini diduga untuk memancing respon warga dan melakukan perlawanan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu dini hari. Peristiwa penyerangan ini tengah diselidiki Polsek Ciledug dan Polres Metro Tangerang Kota. Mundur dia langsung. Begitu bang, Saudara, mahasiswa dan dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah kembali berunjuk rasa memprotes somasi yang dilayangkan Majelis Wali Amanat pada dekan. Unjuk rasa ini pun berujung ricuh. Ratusan mahasiswa memaksa masuk ke gedung rektorat, namun aksi ini dihadang oleh petugas keamanan kampus. Aksi saling dorong dan lempar botol tak bisa dihindari. Unjuk rasa ini, saudara, merupakan aksi lanjutan dari aksi serupa pada pekan lalu. Para mahasiswa menuntut pencabutan somasi terhadap dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan yang dilayangkan oleh Wakil Ketua Majelis Wali Amanat UNS. Seorang pria mabuk ditangkap polisi karena melakukan perusakan di sebuah warung milik warga di Jatinegara, Jakarta Timur. Udah kasih, apaan? Nanti kita bayar sama gue. Kalau dia pesan minta. Merasakan bang. Mabuk dari. Pria berinisial YP yang sedang mabuk ini, saudara, tiba-tiba marah dan melakukan perusakan pada warung makan. Sang pemilik warung pun hanya bisa pasrah karena takut pelaku semakin membabi buta. Polisi segera menangkap pelaku dan menahannya di Mapolres Jakarta Timur. Pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara karena melakukan perusakan. Kita ke sorotan selanjutnya, saudara. Gempa bumi bermagnitudo 5,4 terjadi di Jayapura, Papua, Kamis siang. 4 orang warga meninggal terkena reruntuhan gempa. Cerita Kafe 22 barusan. Meski berada pada kedalaman 10 km dan tak berpotensi tsunami, gempa mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan. Peristiwa ini direkam warga yang panik dan berhamburan keluar ruangan karena kuatnya guncangan. Bahkan, sebuah bangunan rumah toko yang berada di atas air ini hancur dan tenggelam. Yang diketemukan dalam keadaan meninggal, perempuan. Tim SAR gabungan mencoba menyelamatkan warga yang hanyut dan tertimpa bangunan akibat gempa di kota Jayapura, Papua. Tim medis mencoba melakukan penyelamatan darurat kepada warga. Saat ini jumlah korban luka masih belum bisa dipastikan karena masih dilakukan pendataan.
Saudara, hari ini sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan duplik terdakwa. Pembelaan terakhir mantan anak buah Sambo ini salah satunya dibacakan penasihat hukum Arif Rahman Arifin. Dalam dupliknya, tim penasihat hukum Arif Rahman menolak seluruh dalil yang disampaikan jaksa dalam tuntutan dan replik. Penasihat hukum juga menyinggung soal kejujuran Arif dalam penanganan kasus ini. Arif Rahman sebelumnya dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo, bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam surat tuntutan akuo dan replik akuo, serta kami tetap pada dalil-dalil nota pembelaan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Saudara, Verrel Bramasta, putra artis dan politisi Vena Melinda, resmi jadi kader Partai Amanat Nasional atau PAN. Ditemani sang ayah Ivan Fadila, Verrel mendatangi kantor DPP PAN di Jakarta. Verrel yang mengikuti jejak ibunya rencananya akan aktif mendekati pemilih milenial saat bergabung dengan PAN. Karena itu, Verrel yang juga artis ini akan dijadikan ketua milenial PAN untuk menggait suara dan keinginan anak-anak Indonesia. Aku udah melihat mama dan papa di dunia politik dari aku kecil. Kebetulan mama 10 tahun di DPR, papa adalah orang yang dulu membimbing mama masuk politik. Jadi dari kecil tuh aku udah melihat mama kampanye, mama turun ketemu sama konstituen-konstituen. Sekarang jumlah milenial sama Gen Z itu kita mendominasi. Kita 50-60%. Jadi alangkah baiknya kalau aspirasi-aspirasi dan juga keinginan-keinginan teman-teman aku yang seumuran aku, milenial dan Gen Z, itu bisa diwakilkan oleh orang yang juga milenial. Jelang Pilkada tahun 2024, saudara, wacana menduetkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Bupati Kendal Diko M. Ganinduto ini dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah muncul ke permukaan. Wacana ini muncul setelah sebuah lembaga survei memasangkan keduanya untuk diproyeksikan maju di Pilkada Jawa Tengah. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun tak mempersoalkan munculnya wacana ini. Gibran mengatakan akan cocok berpasangan dengan siapa saja. Sejauh ini baik Gibran maupun Diko mengatakan masih fokus dulu menyelesaikan masalah di daerah masing-masing. Aku kalau kampus cocok, ya sama-sama muda yang lebih muda, Diko lebih muda. Kemarin juga menyebutkan Diko lebih muda. Jawabanku belum ada pembicaraan, belum tahu juga. Aku ramai ngendi mas, kilo ngerampung kilo, oke kilo. Ini tuh bukan masalah umur ya, muda tua, yang pentingnya kinerja nih. Dan yang namanya kinerja kan yang menilai warga ya. Saya tanggapi dengan ucapan alhamdulillah, amin ya robbal alamin gitu ya. Tapi tentunya prosesnya ini kan juga masih panjang. Saya juga sekarang masih fokus membenahi Kendal. Kedekatan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Bupati Kendal Diko Ganinduto ini pernah diunggah di akun Instagram pribadi Diko. Diko yang juga suami dari selebritas Caca Federica menjadi sorotan saat dirinya dan Gibran berada di Sentul Bogor menghadiri pertemuan kepala daerah se-Indonesia. Diko pun sempat membagikan momennya bersama Gibran dengan caption sehari jadi tukang foto. Warga di Bogor meminta Diko menjadi fotografer dadakan, memfoto warga bersama Gibran. Saudara, di balik reruntuhan bangunan akibat gempa di Turki dan Suriah terselip cerita mengharukan dan keajaiban. Salah satunya, seorang gadis berusia 7 tahun di Suriah menunjukkan ketangguhannya melindungi sang adik saat mereka berdua tertimbun puing-puing di Suriah. Bella? Ya, Brian. Aku pengen apa? mobil lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik.
Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kalau buat traveling sih, nyamannya bayar-bayar pakai kartu Visa. Nikmati mudahnya transaksi non-tunai pas traveling. Ada banyak promo, aman, dan diterima di seluruh dunia. Tunggu apa lagi? Waktunya traveling lagi dengan Visa. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan. Dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesup. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Besti ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baru mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Bella, Ya, Brian. aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Saudara, 16.000 nyawa hilang dalam dahsyatnya gempa bumi di Turki dan Suriah. 4 hari berlalu, upaya evakuasi tetap dilakukan. Tak putus harapan, tim penyelamat berupaya menemukan para penyintas korban gempa di balik reruntuhan bangunan. Karena setiap nyawa begitu berharga. Tak pernah terbayangkan pekan ini menjadi masa-masa yang kelam bagi warga Turki dan Suriah. Pukul 4 pagi saudara, Senin dini hari, gempa bumi bermagnitudo 7,8 mengguncang Turki.
Pusat gempa berada 23 km timur Nurdagi, Provinsi Gaziantep, dengan kedalaman 24,1 km. Tidak berhenti di situ, gempa susulan muncul dengan kekuatan yang juga besar, magnitudo 6,7. Dekat dengan pusat gempa, area di sekitar Kahramanmaraş dan Gaziantep menderita kerusakan terparah. Sejumlah kota di Suriah pun tak luput dari bencana. Mengutip data Al Jazeera, Kamis sore, korban meninggal dunia akibat gempa sudah melampaui 16.000 jiwa. Sebagian besar korban ditemukan di wilayah Turki, yakni 12.873 jiwa. Sedangkan Suriah kehilangan 3.162 jiwa. Dan tidak hanya itu, saudara, pertolongan kini diberikan kepada lebih dari 50.000 warga yang terluka akibat gempa. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah, mengingat proses evakuasi terus berlanjut dengan melibatkan tim SAR dari berbagai negara. Kahramanmaraş menjadi salah satu kota di Turki yang terdampak sangat parah akibat gempa. Seperti yang dapat Anda lihat, saudara. Kota ini dipenuhi oleh puing-puing bangunan yang roboh akibat gempa. Dan sekitar 70% bangunannya rata dengan tanah. Di tengah kehancuran parah, tim SAR berjibaku mencari korban gempa yang berusaha bertahan di dalam puing-puing bangunan. Jadi dapat Anda bayangkan, kerusakan parah ini tidak hanya terjadi di Kahramanmaraş, tapi juga di sejumlah kota lainnya. Tim SAR berpacu dengan waktu menyelamatkan korban gempa. Sementara para penyintas mengerahkan seluruh daya mereka untuk bertahan, sembari menanti keajaiban bahwa akan ada tangan-tangan yang menggapai mereka di balik puing bangunan. Seperti yang dilakukan seorang anak perempuan ini. Gadis kecil berusia 9 tahun, melindungi adik laki-lakinya di bawah reruntuhan bangunan. Keduanya terjebak dalam puing-puing sekitar 17 jam di rumah mereka di Suriah. Dengan suara lirihnya, gadis mungil ini meminta diselamatkan dan rela menjadi pelayan untuk dapat selamat dari gempa. Di tengah duka yang mendalam, keajaiban terus bermunculan. Satu persatu korban gempa mampu diselamatkan meski dalam kondisi sulit. Satu keluarga saudara bahkan berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan di Turki setelah 40 jam dilakukan evakuasi penyelamatan. Kerja keras juga membuahkan hasil manis di Suriah saat seorang anak diselamatkan pada 7 Februari lalu. Senyuman pun langsung merekah pada bocah laki-laki ini dan juga para tim penyelamat tentu saja. Tim penyelamat tidak hanya menemukan anak-anak dan balita, tetapi juga bayi. Warga dan tim penyelamat General Suriah juga berhasil menyelamatkan seorang bayi perempuan yang lahir di bawah puing-puing bangunan yang runtuh di Suriah. Bayi ini ditemukan selamat 10 jam pasca gempa. Tali pusar bayi bahkan terhubung dengan sang ibu yang telah meninggal dunia. Bayi ini menjadi satu-satunya yang selamat dari seluruh anggota keluarga. Kegetiran korban gempa Turki dan Suriah menjalar ke seluruh dunia. Semua uluran tangan dengan cepat membantu Turki bangun dari keterpurukan. Atlet sepak bola Mesut Ozil bahkan turun tangan langsung mendistribusikan bantuan kepada korban gempa di Turki. Dan Ozil bukan satu-satunya pesohor yang sigap dengan korban gempa. Pemain sepak bola dunia Lionel Messi menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar 3,5 juta euro atau sekitar 57 miliar rupiah. Dan kemudian ada artis Korea Selatan yang Donggen memberikan bantuan 10 juta won atau sekitar 120 juta rupiah. Saudara, cukup banyak warga Indonesia tinggal di Turki. Pasca gempa, KBRI Ankara Turki
mengevakuasi 123 orang dari 5 wilayah paling terdampak gempa. Termasuk diantaranya 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar. Proses evakuasi dipimpin langsung Dubes RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal. Saat ini WNI yang dievakuasi ditempatkan di kediaman Duta Besar Indonesia untuk Turki yang berlokasi di Ankara. Sebagian besar WNI yang dievakuasi merupakan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan. Kembali ke Ankara lebih baik, sehingga khususnya mereka yang luka-luka bisa langsung diberikan perawatan, dan kita sudah menyiapkan tempat di Wisma Duta di kediaman saya. Itu sudah disiapkan tempat yang bisa menampung sekitar 110 orang untuk bisa bertahan di situ dalam jangka waktu cukup panjang. Dan sangat menyedihkan, 2 warga negara Indonesia tidak berhasil selamat. Kementerian Luar Negeri memastikan 2 orang warga negara Indonesia meninggal dunia akibat gempa Turki. Korban bernama Nia Marlinda asal Bali dan anaknya yang berusia 1 tahun. Jenazah korban ditemukan tertimbun reruntuhan bangunan di Kahramanmaraş, Turki. Selain Nia dan anaknya, suami korban yang merupakan warga negara Turki turut ditemukan meninggal dunia. Indonesia yang menjadi korban meninggal, yaitu 1 ibu beserta anaknya yang saat ini sudah dibantu oleh tim untuk proses pemulasaraannya. Menurut rencana akan dimakamkan di Kahramanmaraş. Kepergian Nia Marlinda akibat gempa Turki menjadi pukulan hebat bagi keluarganya di Denpasar, Bali. Ayah Nia, Muhammad Sukarmin, bercerita belum pernah menengok putri dan cucunya di Turki sejak putrinya menikah tahun 2021. Sebagai orang tua, Muhammad Sukarmin bersama istrinya kini hanya bisa berpasrah dan tabah pada takdir yang Maha Kuasa. Dirinya mengikhlaskan anaknya bisa dimakamkan di Kahramanmaraş, Turki. Pemerintah mengatakan terlalu lama di perjalanan, kondisi tubuh sudah kena runtuhan itu sudah tidak baik, maka kita ikhlaskan kubur di sana saja. Tidak ada beda di sana dan di sini, bumi Tuhan satu, di sana maupun di sini satu. Cuma yang disayangkan nanti kelamaan di perjalanan akan jadi busuk atau apa, kurang elok lah, kurang sedap lah gitu ya. Jadi dan keluarga besar dia kan di sana suaminya. Yang penting kita ikhlaskan dan semoga mendapat di Tuhan yang baik itu aja. Tak hanya gerak cepat membantu WNI korban gempa, pemerintah Indonesia juga memastikan pantauan segera tersalurkan. Bantuan maksud saya, saudara. KBRI Ankara telah menyampaikan bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan melalui Bulan Sabit Merah Turki. Pemerintah Indonesia ini sedang menyiapkan bantuan kemanusiaan lainnya, termasuk tim dari Basarnas, tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan, serta TNI Polri. Presiden Joko Widodo menegaskan sedang mempersiapkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Turki. Jokowi memastikan bantuan akan dikirimkan secepatnya. Iya, ini sedang disiapkan bantuannya oleh Menteri Luar Negeri, Kemenhan, dan juga oleh Kementerian Sosial. Baru disiapkan dan segera akan dikirim secepatnya. Ini tadi pagi masih mencari pesawat. Gempa bumi di Turki dan Suriah merenggut ribuan nyawa dan membuat sejumlah daerah luluh lantah. Mengapa demikian? Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Irwan Meilano, menjabarkan alasan gempa Turki bersifat destruktif. Pertama, saudara, skala gempa bumi tergolong besar, magnitudo 7,8. Kemudian, pusat gempa Turki berada dekat dengan permukiman tanah, yaitu sejauh 18 km. Lalu muncul gempa susulan dengan kekuatan besar pula 6,7 dan 7,5. Terakhir, saudara, gempa Turki terjadi di lingkungan yang memiliki struktur bangunan yang tidak bagus. Saudara, fenomena gempa bumi di Turki dan Suriah menjadi alarm bagi kita di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan wilayah rawan gempa karena berada di jalur rangkaian cincin api atau ring of fire.
Seperti yang belum lama terjadi, gempa di Cianjur akhir tahun lalu. Bahkan yang baru saja terjadi Kamis pagi ini di kota Jayapura, Papua. Oleh karena itu, jangan longgarkan kewaspadaan kita dan langkah mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin. Saudara, sorotan lain, syok istri jadi tersangka pelecehan 17 anak di Jambi. Suami jatuh sakit. Selengkapnya, berita utama segera kembali. Tuntutan hukuman 2 tahun penjara membuat Baikuni Wibowo merasa niat baiknya menyalin rekaman CCTV yang mengungkap kebohongan Sambo tak dihargai. Saya memiliki niat yang tulus membantu para penyidik dengan memberikan salinan CCTV tersebut. Tapi niat saya untuk membantu malah membuat saya sampai ke persidangan hari ini. Inilah satu kenyataan bahwa sekeluarga dipermalukan karena saya telah berniat baik. Simak selengkapnya dalam Rosi, Ayah Baikuni. Kejujuran itu mahal. Kamis 9 Februari pukul 8:30 malam. Eksklusif di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara. Seorang lansia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah yang terbakar. Warga sekitar melihat kepulan asap tebal membumbung dari rumah panggung semi permanen tersebut. Tak berapa lama muncul kobaran api dan membakar seluruh rumah. Saat kebakaran, korban yang tengah sakit diduga terjebak di dalam kamar seorang diri. Jenazah korban baru bisa dievakuasi setelah api berhasil dipadamkan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Bocor. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya, Avian Brands. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan